Kisah ini dimulai di masa lalu di padang luas dengan domba-domba kecil ketika tiba-tiba langit mulai reta, gadis gembala malang itu sudah terbelalak kaget. Lalu mata raksasa muncul menatapnya. Pada hari itulah invasi Raja Iblis dimulai dan makhluk tak terhitung muncul. Coba tebak siapa yang muncul bersama Raja Iblis? Tunggu, bukan yang terbangun. Seperti yang kuduga. Tapi kali ini adalah ksatria ilahi yang melayani Tuhan. Masalahnya mereka sangat setia. Mereka membuat sumpah kepada Tuhan dan melalui sumpah itu, mereka mendapatkan kekuatan supernatural dan mengusir monster dari tanah. Namun, miasma iblis yang merupakan zat dari alam iblis tetap tertinggal dalam konsentrasi tinggi di beberapa area. Sebagian besar tempat di mana ia ada menjadi rusak dan mati di kota yang ditinggalkan. Kau benar-benar bisa melihat tanaman besar memakan tubuh yang jatuh di sana. Menjijikkan, tunggu. Oh tidak, itu seorang wanita tergantung terbalik. Dan ceritanya mengatakan bahwa siapapun yang selamat benar-benar berakhir berubah menjadi iblis. Tapi kemudian seseorang menebasnya dan tanaman itu jatuh ke tanah seperti sampah. Wakil Komandan Ksatria Ilahi, Karen, mengatakan, mereka datang terlambat. Oh, katanya namanya adalah senjata Shinverte. Benar, seseorang memanggil wakil komandan dan mengatakan bulan merah telah muncul. Siap, terakhir kali aku melihat bulan merah, dalam cerita itu tidak berakhir baik. Tiba-tiba mereka mendengar suara dentuman. Dan seorang pria mengatakan ada konstruksi di depan, memperingatkan mereka untuk berhati-hati. Ketika bulan itu ada di langit, apapun bisa terjadi. Karen mendekat ke lokasi dan di dalamnya dia melihat seorang manusia, anak kecil berkepala besar dengan mata yang lebih lebar dari yang lain. Sepertinya itu adalah protagonis kita, karena kita melompat 15 tahun dari hari dia ditemukan di kafetaria panti asuhan. Seseorang mengatakan itu berkat ksatria ilahi, sehingga mereka bisa makan sama sekali. Mereka harus bersyukur. Tapi kemudian seseorang memanggil pria di depan, itu Lika. Bertanya, mengapa porsinya sangat kecil. Pria itu tidak terlihat senang mendengar. Itu dan dia hanya berbalik mengatakan itu bukan apa-apa. Dari latar belakang dia mengamati semua orang di kafetaria sambil mengingat bagaimana desanya sendiri diserang oleh iblis ketika dia masih muda. Dia adalah satu-satunya yang selamat dan dibawa ke sini untuk dibesarkan oleh para ksatria. Semua orang menganggap aneh bahwa seorang bayi sendirian berhasil bertahan hidup. Di atas itu, mereka mengatakan tanda lahir di wajahnya adalah bukti bahwa dia adalah anak monster. Dengan kata lain, mereka tidak menganggapnya sebagai salah satu dari mereka. Pada saat itu seseorang melemparkan tumpukan ikan tua dan sisa makanan ke mangkuknya. Mengatakan apa yang ada di sana tidak cukup untuk makhluk seperti dia. Semua orang di tempat itu curiga dia bukan manusia sungguhan. Dan karena mereka semua juga kehilangan keluarga, karena iblis, jelas dia tidak dicintai. Pria yang melempar makanan memanggil anak yang menangis di dekatnya. Lika tahu anak ini baru tiba kemarin. Pria yang lebih besar itu berjongkok dan mengatakan ayah anak itu dimakan oleh monster yang menyamar sebagai manusia. Jenis ras yang persis sama dengan Lika. Dia ingin dia meminta maaf. Lika bingung tidak mengerti apa yang terjadi. Tapi anak itu sudah berteriak padanya untuk mengembalikan ibunya, memanggilnya monster menyedihkan. Dan dengan itu pria itu membenturkan kepalanya ke tanah, mengatakan, jika mereka menyuruhnya meminta maaf, dia lebih baik melakukannya. Jadi anak malang itu meminta maaf, apalagi yang bisa dia lakukan. Protagonis berambut putih, kupikir dia akan memancarkan aura. Tapi sepertinya dia masih harus banyak berkembang, menyeka kotoran dari lantai. Dia mengatakan rutinitasnya sama selama lebih dari 1 dekade. Pada dasarnya, kau tidak bisa meninggalkan tempat ini sampai kau dewasa. Di atas itu, ketika kau berusia 15 tahun, kau bisa dikirim oleh pendeta untuk menjadi ksatria ilahi. Kau harus lulus ujian. Dan bagi Lika, hanya tersisa 5 hari sampai giliran ini. Dia tidak tahan terjebak di panti asuhan terkutuk itu lagi dan tidak sabar untuk keluar. Akan jauh lebih baik
Jika kau benar-benar bisa menjadi ksatria ilahi, adegan beralih ke patung. Dan seseorang mengatakan upacara akan segera dimulai. Siapapun yang berusia 15 tahun dan ingin menjadi ksatria hanya perlu melangkah maju dan membuat sumpah. Pria berkepala botak di sebelah Lika mencibir mengatakan, monster sepertinya tidak akan pernah menjadi ksatria ilahi. Lalu pendeta meminta mereka satu persatu untuk melangkah maju lagi dan membuat sumpah mereka di depan piala. Bagi mereka yang cairannya berubah biru, mereka tidak bisa menjadi ksatria. Tapi bagi mereka yang cairannya berubah emas, adalah mereka yang bisa meminumnya lalu menerima sumpah dan kekuatan. Agar sumpah itu berhasil, mereka harus menawarkan apa yang paling penting bagi mereka kepada dewa itu. Selain itu, upacara ini hanya bisa dilakukan sekali seumur hidup. Jadi mereka lebih baik berhati-hati dengan apa yang mereka pilih untuk ditawarkan. Pria berkepala botak itu maju lebih dulu dan dia bersumpah tidak akan pernah lari dari monster lagi. Adik perempuannya telah dimakan oleh makhluk yang berdiri tepat di depannya. Sekarang dia bersumpah bahwa tidak peduli seberapa berbahayanya mereka. Dia akan membunuh setiap yang terakhir. Piala mulai bersinar menerangi seluruh ruangan. Dan tiba-tiba cairan berubah menjadi emas. Pria itu mengatakan seorang bangsawan sejati telah muncul. Dan sekarang dia tidak akan pernah lari dari makhluk-makhluk itu lagi. Dia mengambil cawan, pendeta memberkatinya, dan ruangan bersinar. Saat itu dia merasakan kekuatan aneh mengalir melalui tubuhnya. Semua orang di sekitar tertegun. Yang kedua melangkah maju menyatakan, dia bersumpah akan hidup sebagai pengembara tanpa keluarga setelah dia meninggalkan tempat ini. Karena baginya keluarga adalah hal terpenting dari semuanya, sepertinya itu berhasil juga. Yang lain maju membuat sumpah dan itu berhasil. Seorang gadis melangkah maju membuat sumpahnya dan itu berhasil juga, seperti yang ku yakin dia akan berhasil juga. Tapi tentu saja, ketika berhasil untuk orang lain, itu harus gagal untukmu. Masalah karakter utama, dia dipanggil maju dan dia melangkah maju dengan gugup. Dia mengatakan dia bersumpah akan menjadi ksatria untuk melindungi orang-orang. Tapi kemudian dia membeku tidak tahu harus berkata apa lagi karena dia tidak bisa memikirkan apapun yang bisa dia tawarkan. Dia ingin meninggalkan tempat ini dan bahagia. Tapi dia sama sekali tidak punya apa-apa untuk diberikan. Pria itu benar-benar lupa kau seharusnya berpikir sebelum melangkah maju. Jenius, dia berteriak di dalam kepalanya sendiri mencoba meyakinkan dirinya bahwa pasti ada sesuatu yang penting dalam dirinya yang bisa dia tawarkan. Tiba-tiba, energi aneh mulai melonjak melalui tubuhnya membuatnya bingung. Pada saat itu cairan di piala berubah menjadi lendir ungu aneh. Pendeta segera mengatakan dia belum pernah melihat warna yang begitu menakutkan sebelumnya. Dia menyatakan upacara selesai saat itu juga, memerintahkan semua orang untuk pergi. Lika mencoba mengatakan sesuatu meminta mereka menunggu tapi entah dari mana, tebasan. Lengannya terlempar, ya Tuhan. Orang-orang di belakang mulai mengatakan bahwa seperti yang selalu mereka duga. Dia benar-benar monster. Setelah semua apaan ini beberapa dari mereka sudah bangkit melemparkan tombak dan menumbuhkan lengan besar. Sial aku juga ingin bangkit mereka mengumumkan akan membunuhnya sekarang mengatakan bahwa makhluk terkutuk yang berpura-pura menjadi manusia ini tidak akan hidup hari ini. Tetapi pada saat itu pendeta memerintahkan mereka untuk berhenti, mengatakan bahwa kekuatan tidak dapat digunakan. Terhadap manusia detik berikutnya langit-langit mulai retak, dan sebuah tinju menghantam dari atas menguapkan pria itu. Ketika mereka mendongak ada iblis dengan semacam tanda di dahinya menatap tajam ke semua orang berteriak dan panik. Dan jelas ini bukan bagian dari naskah. Karena bahkan pendeta terlihat ketakutan makhluk itu melakukan gerakan klasik Attack on Titan mencengkeram seseorang di kaki dan melahapnya pendeta. Berteriak agar semua orang mengungsi dan memanggil ksatria ilahi. Tetapi kemudian dia yang tertangkap. Sementara monster itu menyerbu maju seperti sedang duduk di sana, kehilangan separuh tubuhnya menatap terkejut. Namun anehnya tenang untuk seseorang
yang baru saja kehilangan lengan dia menerimanya. Kurasa yang lebih menakutinya adalah iblis yang berdiri tepat di depannya. Pria berkepala botak itu berteriak memanggil Leika untuk menyingkir agar dia bisa lari, tetapi anehnya dia hanya terus menatap makhluk itu. Membeku, dia ingat bahwa selama sumpahnya dia berjanji tidak akan pernah lari dari monster lagi. Pada saat itu, iblis datang dari belakang, dan saat dia menangis putus asa, dia juga terbunuh. Yang lain dimakan, sementara anak-anak di sekitar yang bersemangat mulai melepaskan aura mereka, berteriak bahwa mereka harus mempertahankan tempat ini. Mereka menyerbu masuk seperti karakter Dragon Ball Z. Sementara itu, Ligo menonton sepenuhnya, yakin bahwa pada tingkat ini dia juga akan dimakan. Tetapi apa yang bisa dia lakukan terhadap makhluk seperti itu? Dia bahkan belum menerima kekuatan apapun. Dan saat itu monster yang sekarang saya perhatikan terlihat seperti memiliki jempol sebagai payudara melangkah lebih dekat. Ia menatapnya dengan lidah besar itu dan melancarkan serangan. Mulutnya penuh lidah. Leika menghadapinya bertanya-tanya, apakah dia benar-benar akan mati di tempat yang tidak berguna seperti itu? Tetapi kemudian dia teringat piala yang duduk di belakangnya. Secara teori, jika warnanya berubah itu seharusnya memberikan semacam kekuatan serangan datang langsung padanya. Dan dia memutuskan apapun lebih baik meminum cairan menjijikan itu daripada mati di sana. Detin, dia menelan cairan itu dan kepalanya terbentur seperti kejang. Dan lidah sudah melilit tubuhnya. Sial, kupikir dia akan melepaskan sesuatu yang gila. Tapi tidak, anak itu diinjak rata. Tapi itu tidak akan berakhir seperti itu. Sebuah ledakan meletus di bawah lidah membakarnya. Dan anak itu bangun seperti Super Saiyan. Apa-apaan ini benar-benar berbeda sekarang. Rambut hitam panjang di mana kiluaku. Dia menatap monster itu, bahkan tidak mengerti apa yang baru saja terjadi. Bertanya pada dirinya sendiri, apakah ini benar-benar dia? Pada saat itu seluruh tubuhnya terasa anehnya dingin. Energi aneh mengalir melalui nadinya. Monster itu menerjang lagi, tetapi kali ini dia menghindar dan menemukan dirinya berhadapan langsung dengannya. Dia menyerbu dengan lengan terangkat seperti Kapten Levi, melemparkan dirinya langsung ke lidah. Dia memicu mantra ledakan memanggil lingkara sihir dengan petir ungu keluar darinya. Apa ini? Anak itu langsung berevolusi menjadi Super Saiyan 16, terbang di sana atau menyala menatapnya. Dia membanting ke tanah dan kembali ke wujud semula. Kelelahan dari kekuatan yang dia gunakan di belakangnya. Seseorang bergumam bahwa ini tidak mungkin, mereka pasti bercanda. Tetapi Luka memperhatikan sesuatu yang mengejutkan. Lengan yang telah robek dan dimakan telah tumbuh kembali. Apa yang baru saja terjadi? Tiba-tiba kata pemurnian bergema di seluruh aula. Dan pedang raksasa sebesar bangunan jatuh menembus dada monster itu. Seseorang melangkah ke atas bilah pedang mengatakan, mereka tidak bisa meninggalkan tubuh di sini atau miasma akan menyebar ke seluruh kota. Orang itu meminta maaf karena datang terlambat dan bertanya, apakah anak laki-laki itu yang mengalahkan makhluk itu? Leika segera mengenali ini sebagai salah satu ksatria ilahi. Sepertinya mereka tiba menghancurkan segalanya karena sekarang langit cerah dan biru. Mereka mengatakan anak itu benar-benar mengesankan mengalahkan sesuatu yang bangkit seperti itu. Sama sekali tidak biasa. Ini tidak lain adalah komandan ksatria ilahi Arthur. Tapi Arthur punya pinggang ramping dan pinggul lebar agak tidak terduga. Seperti dia benar-benar terpaku pada pedang besar itu. Dia belum pernah melihat yang seperti itu seumur hidupnya. Lalu seseorang memanggil komandan. Arthur menyuruh mereka berhenti, meninggalkan semua orang di belakang Kapten Lebar. Pinggul membalas bahwa yang lain terlalu lambat. Sang protagonis masih kewalahan bahwa komandan berdiri tepat di depannya. Dia tahu bahwa jika orang ini mengakuinya, dia akhirnya bisa meninggalkan panti asuhan. Tapi tidak, mereka bahkan punya anting kecil itu. Melihat ke samping semuanya imut. Tidak mungkin seniman benar-benar melakukan itu. Tiba-tiba seperti berlari menghampirinya, memanggil ksatria ilahi dan mengatakan bahwa menjadi salah satu dari mereka selalu menjadi mimpinya. Dia mengagumi mereka selamanya dan memohon untuk bergabung. Tetapi si pengotor popok di sebelahnya menyela, mengatakan mereka harus membunuh monster ini sekarang. Arthur menyuruhnya berhati-hati dengan apa yang dia katakan tentang Temang.
Tetap saja pria itu bersikeras anak ini adalah satu-satunya yang selamat dari desa itu. Dia bahkan melihatnya berubah tanpa membuat sumpah apapun dan menggunakan kekuatan aneh tidak mungkin. Dia manusia. Lika mencoba menjelaskan, tetapi wow sentilan ke wajah membuat si bodoh berputar, dan dia mengatakan terus terang bahwa anak itu baru saja menyelamatkan hidupnya dan meskipun demikian dia mengucapkan omong kosong benar-benar tidak tahu berterima kasih. Pria itu semua berwajah merah. Memohon maaf sang protagonis terkejut. Sekarang Arthur menoleh ke Lika ingin tahu apa yang terjadi padanya karena belum membuat sumpah. Lika mengatakan bahwa tepat ketika dia akan mengucapkan kata-katanya, iblis muncul tetapi dia masih mendapatkan kekuatan untuk bertarung. Dia minum dari piala suci, setelah berubah jadi dia memiliki kekuatan. Tetapi dia menjawab bahwa tanpa sumpah tidak mungkin mendapatkan kekuatan seperti itu. Jadi lalu apa sebenarnya yang diambil darinya? Atau mengapa kekuatan itu bangkit? Lika tersandung kata-katanya sampai dia mengatakan dia telah menarik minatnya. Dia ingin melihat kekuatan yang konon dimilikinya. Dia tidak benar-benar mengerti. Tetapi dia hanya menyuruhnya untuk mengaktifkan apapun itu, karena dia ingin melihatnya dengan matanya sendiri. Masalahnya adalah dia tidak tahu bagaimana mengaktifkan kekuatan itu. Itu hanya terjadi dengan sendirinya ketika dia minum dari piala. Arthur melipat tangannya dan berkata itu mudah diperbaiki. Dia meraih anak itu dan melemparkannya lurus ke atas seperti tim roket melesat melewati stratosfer. Dari bawah dia berteriak bahwa sekarang yang harus dia lakukan hanyalah menyalakan kekuatan itu. Jika tidak, dia akan jatuh dan mati sementara temannya memanggilnya iblis. Seperti kita yang jatuh bebas dari langit sambil berpikir ada apa dengan wanita ini. Teman-teman, dia melewati awan menyadari jika kekuatan itu tidak aktif, dia tamat. Lebih buruk lagi, di tengah langit, sesuatu yang tampak seperti iblis menatapnya, membuatnya bingung. Dari tanah Arthur dengan tenang menyebutkan. Dia lupa bahwa ini adalah wilayah burung pemakan langit. Temannya berteriak bahwa ini bukan saatnya untuk bersantai. Anak-anak pasti akan dimakan. Tetapi sebelum dia sempat menjawab, binatang itu melahapnya. Dan mereka berdua hanya berdiri di sana menyadari mereka telah membuat kesalahan. Segera pria itu terbang ke udara, mengatakan dia harus membantunya, dan sejujurnya ceritanya benar-benar seperti Dragon Ball Z. Dia mengaku itu tidak terduga, tetapi mungkin ini adalah kesempatan sempurna untuk mengeluarkan kembali kekuatan anak itu. Temannya membentak bahwa dia benar-benar pasti iblis. Sementara itu di langit, dia seperti terjebak di perut binatang itu, merasa dirinya terkorosi. Di sekelilingnya hanyalah sisa-sisa korban. Dia tahu jika dia tinggal di sana beberapa jam lagi, dia mati. Tapi itu bahkan tidak akan memakan waktu. Selama itu, ada makhluk lain datang dari belakang siap untuk menggigit. Dia seharusnya mati dalam hitungan detik. Tapi kemudian, dia ingat pria berkepala botak itu menyuruhnya untuk mati saja. Itu hanya membuatnya semakin marah berpikir dia terjebak di sini karena anak terkutuk di panti asuhan yang banyak bicara itu, sungguh anak-anak itu. Dan para ksatria ilahi adalah yang terburuk. Tapi tidak mungkin dia menerima kematian di tempat seperti ini. Tiba-tiba dia berubah lagi sementara bagian dalam makhluk itu menyerangnya dari segala sisi di bawah yang berambut biru. Seseorang bertanya padanya, mengapa dia begitu ceroboh? Dia menjawab bahwa yang ingin dia ketahui adalah apakah kekuatan untuk mengalahkan iblis yang tidak terklasifikasi sendirian mungkin benar-benar menguntungkan mereka. Tiba-tiba di langit, perut binatang itu mulai membengkak dan kali meledak terbuka di dadanya. Dan sang protagonis merobeknya. Dia muncul dari puncak tubuhnya melayang di udara. Saat dia akan menyentuh tanah, dia mengulurkan tangannya dan melepaskan semburan udara yang melunakkan jatuhnya. Pria berambut biru itu bergegas membantu bertanya, apakah dia baik-baik saja. Mencatat bahwa dia terlihat anehnya utuh. Tetapi Arthur di latar belakang mengatakan aneh bahwa dia berhasil membunuh makhluk itu. Dia pasti berada di tingkat wakil komandan. Lalu dia mengatakan bahwa 15 tahun yang lalu seorang bayi ditemukan di sebuah rumah kosong.
Dan sepertinya dia sudah tumbuh cukup banyak sejak saat itu, bukan Karen? Itu benar. Ini adalah pria yang menyelamatkan protagonis di awal sekali, cukup liar bukan? Menyelamatkannya saat itu, dan bertemu dengannya lagi 15 tahun kemudian. Tetapi Karen menyangkal mengetahui apapun tentang itu, bahkan dia mengatakan untuk anak itu, mungkin akan lebih baik jika dia mati saat itu. Pada saat itu Arthur memanggil si bodoh di sampingnya dan mengumumkan bahwa dia akan mengambil anak ini. Karena mereka perlu mengawasi kekuatan aneh itu. Selain itu dia mengatakan akan memberi mereka beberapa nasihat. Dalam situasi kemanusiaan saat ini, tidak ada yang namanya peduli tentang identitas seseorang. Manusia membutuhkan setiap bantuan yang bisa mereka dapatkan. Karena waktu hampir habis, adegan beralih ke kereta. Entah dari mana, ada tanaman merambat Yunani. Dan protagonis kita sedang tidur siang di sana. Saya membayangkan itu pasti pangkuan yang cukup nyaman. Apa-apaan anak itu meletakkan kepalanya di paha. Dia membuat keputusan terburuk, berguling ke samping melarikan diri dari sentuhan wanita. Baiklah wanita ini memang meluncurkannya ke langit. Jujur saja ya, mungkin lebih baik lari. Dia bertanya, di mana dia berada dan kemudian menyadari dia berada di dalam semacam kereta terbang. Arthur menjelaskan bahwa mereka kekurangan waktu, sehingga mereka harus pergi sebelum dia bangun. Sayang sekali dia tidak bisa mengucapkan selamat tinggal kepada siapapun di sana. Dia tertawa kecil mengatakan lucu, dia bahkan menyebutkannya. Tetapi kemudian dia menyadarinya. Dan dia bertanya, apakah ini berarti dia sekarang bagian dari Ordo Malam? Dia berkata ya, mulai hari ini dia di bawah perawatan para ksatria. Dia tidak begitu mengerti. Bertanya-tanya, apa arti di bawah perawatan mereka? Dia menjelaskan bahwa keberadaannya adalah anomali bahkan bagi mereka. Mereka belum tahu apakah dia seseorang yang bisa dipercaya. Dan itu akan ditentukan oleh tindakannya ke depan. Dia bilang dia mengerti, tapi dia ingin tahu apa yang terjadi pada panti asuhan. Karen menjelaskan bahwa area-area penting bangunan itu hancur. Jadi diputuskan bahwa itu akan ditutup secara resmi, semua anak dan staf akan dipisah, dan dikirim ke panti asuhan lain. Arthur menambahkan bahwa bagian paling menyedihkan adalah sebagian besar anak-anak itu hampir membuat sumpah mereka. Dia kemudian bertanya, apakah ada seseorang seperti Nyonya hanya mengingat penghinaan yang dia alami? Dia berkata tidak, sama sekali tidak ada. Tetapi yang lebih penting dia ingin tahu kemana mereka pergi. Dia menjelaskan, mereka menuju barak di ibu kota suci alam, tempat yang dipenuhi dengan ksatria dan kadet lainnya yang tak terhitung jumlahnya. Seperti dia, mereka telah bersiap untuk mempertahankan tempat itu karena bencana besar dari zaman mitos bisa terjadi lagi kapan saja. Dia tidak mengerti maksudnya. Jadi dia hanya menyuruhnya melihat keluar jendela. Di luar langit mulai retak terbuka. Di awal cerita disebutkan tentang retakan di langit itu. Dari sana mengalir monster dan makhluk tak terhitung dari dunia lain yang dipimpin oleh Raja Iblis penguasa alam lain. Mereka berusaha menjadi dewa di dunia ini. Raja Iblis dan iblis-iblis langitnya berhasil menaklukkan dan menghancurkan sebagian tanah ini, mencemarinya dengan esensi iblis. Tetapi pada akhirnya Ardo prajurit ilahi berhasil mengusir mereka. Para iblis dikepung dan disegel di tepi benua. Itulah satu-satunya alasan manusia masih memiliki tanah yang layak huni. Masalahnya adalah populasi terus menyusut dan mempertahankan tanah semakin sulit setiap hari. Dia tidak yakin mengapa retakan ini kembali. Satu-satunya yang mereka tahu adalah sesuatu yang bahkan lebih besar dari sebelumnya akan terjadi. Dan satu-satunya yang bisa melawannya adalah Ordo Ksatria. Dia masih belum sepenuhnya mengerti. Ketika dia tiba-tiba mendekat, meletakkan tangannya di wajahnya dan berkata dia memiliki banyak harapan pada kekuatannya, sang protagonis memerah terang, dan sejujurnya, saya bisa tahu wanita ini berbahaya saat saya melihat bagaimana seniman menggambar proporsinya. Dia duduk di sana seperti, Arthur, ada apa? Dia mendekat dan berkata, dia melihat cahaya aneh di matanya saat dia berubah.
ledakan yang dia lepaskan dengan pedang dan bagaimana lengannya beregenerasi. Setelah terpotong, dia telah menemukan kekuatan yang sangat menarik baginya. Dia tidak tahu apa yang dia tawarkan dalam sumpahnya, tapi dia menggunakannya bersama mereka dalam pertarungan ini. Dan kemudian dia menjilat setetes keringat yang mengalir di dagunya. Ya ampun, wanita ini aneh. Sang protagonis setuju mengatakan, baiklah, dia akan membantu. Apalagi yang bisa dia lakukan? Lalu dia tiba-tiba menendangnya keluar sambil berkata, jika begitu dia punya pekerjaan untuknya sekarang. Saya kira dia jatuh ke tanah seperti orang bodoh, tapi malah anak itu memantul dari batang pohon dan mendarat dengan baik. Saat itu, dia menyadari tubuhnya tidak mengalami kerusakan apapun. Anehnya, tubuhnya justru terasa jauh lebih kuat dari atas. Dia berteriak bahwa mereka yang membentuk fakta mendapatkan dua jenis kekuatan, kemampuan khusus seperti pedangnya dan kemampuan fisik yang jauh melampaui manusia normal. Dan sekarang dia harus mengerti bahwa Ordo Ksatria tidak hanya membunuh monster, mereka juga harus membersihkan sampah. Dan itu adalah pekerjaan pertamanya. Setelah selesai dia bisa pergi ke kota. Tapi dia sebaiknya berhati-hati agar tidak salah jalan. Sang protagonis benar-benar bingung, bertanya-tanya, apa maksudnya dengan membersihkan sampah? Ketika dia mendengar langkah kakek di dekatnya, dan seseorang berkata itu nyaris saja salah satu dari mereka bertanya, apakah para ksatria di kereta sudah pergi? Seorang pria berantakan di depan ingin tahu siapa anak ini. Mereka mendengar suara keras dan ingin tahu apakah itu perbuatannya. Lika tidak tahu siapa orang-orang ini atau mengapa mereka berkeliaran di tengah hutan. Pria itu bertanya, apakah dia anak terlantar atau seseorang yang kehilangan keluarganya karena monster? Suara lain menyala, mengatakan tidak masalah, mereka hanya akan menangkapnya dan menjualnya. Uang adalah uang. Segera Lika menyadari orang-orang ini adalah bandit. Dan mungkin pekerjaan membersihkan ini berarti memusnahkan mereka. Melihat ke samping, dia melihat salah satu dari mereka membawa tiga anak kecil dan pria itu menyuruhnya ikut sebelum dia terluka. Bahkan jika seseorang membeli nanti, dia tidak akan bisa menjamin apapun. Lika melihat anak-anak itu dan ingat dia pernah mengalami hal yang sama, dan yang gemuk menyuruh anak-anak itu diam dan bergerak. Tapi sang protagonis masuk, menyuruhnya melepaskan anak-anak itu atau dia akan mencabik-cabiknya. Aura anak itu berkobar ala Killua dan dia menyatakan bahwa tugas pertama yang komandannya berikan kepadanya sebagai anggota ksatria adalah menyingkirkan mereka. Si preman berkata dia tidak peduli siapa anak ini, dia ada di wilayah mereka. Jadi persetan dengannya mereka akan menghabisinya sekarang juga. Dan semua orang menyerbu, cahaya berkedip-kedip di mana-mana dan dalam sekejap anak itu menghilang sedetik. Kemudian dia berada di dekat anak-anak, oranya memancar begitu ganas. Para preman mulai gemetar, anak-anak bingung dan pria besar itu menembakkan panah. Sungguh sia-sia semua otot itu. Dalam sekejap mata sang protagonis berubah menjadi bayangan. Si preman bertanya-tanya kemana dia pergi, lalu melihat ke samping dan melihatnya berdiri tegak di sana tampak seperti Killua. Maksudku, ayolah, itu saling tempel panah lain melesat sama tidak berguna. Dan anak itu merespons lebih kuat. Dia melepaskan kobaran api besar, melemparkan dinding api di depan semua orang. Dari api dia melangkah keluar dengan rambut panjangnya yang terurai, dan jujur saya pikir itu akan terlihat lebih keren jika itu putih. Dia memberikan tatapan kecil itu, dan sebelum para bandit bisa bereaksi, dia menebas mereka semua, memotong tubuh menjadi dua dengan bersih editan Photoshop di mana-mana. Apaan pertarungan selesai dalam satu panel, tubuh sudah terbakar di tanah. Tapi Lika merasa ada yang tidak beres. Lalu seseorang di belakangnya berteriak, jangan bergerak. Dia berbalik dan melihat salah satu bandit dengan pisau di leher. Seorang anak memperingatkan bahwa jika dia melangkah maju, anak itu akan mati. Pria itu menatap dingin, menyadari salah satu krunya selamat. Mereka membeku sejenak, darah menetes di pipi anak itu. Sang protagonis menurunkan pedangnya dan berkata dia mengerti. Dia melakukan aksi sinematik mutlak, memberitahunya kamu tidak akan mendekat, jadi biarkan saja anak-anak itu pergi. Bandit itu menolak, mengatakan tidak mungkin, anak-anak ini adalah barang berharga. Dan lagi pula, siapa anak ini? Dia menambahkan bahwa
karena anak-anak ini sudah kehilangan keluarga mereka karena iblis. Lebih baik mereka dijual dan berakhir menjadi makanan monster, bahkan jika itu kepada orang tua mesum setidaknya mereka akan selamat. Tapi sebelum dia bisa menyelesaikan, dan sesuatu melintas, dan lengannya terpotong bersih oleh api, sang protagonis melakukan aksi sinematik itu dengan cerdas. Dia langsung menyerang lengan yang memegang pisau. Dia bahkan menambahkan kalimat G08, "Aku bilang aku tidak akan mendekat." Dan sial, bukan hanya lengan, seluruh kepala ikut terbang juga. Apa-apaan ya, benar. Cukup lebih baik daripada hanya memotong tangan yang memegang pisau, adalah membunuh bajingan itu secara langsung. Ya ampun, aku bahkan tidak bisa memikirkannya seperti itu. Sang protagonis tertegun. Dia berpikir sejenak untuk menyebarkan api aneh itu ke tanah. Dan itu benar-benar berhasil. Dia tidak pernah membayangkan itu bisa sekuat itu. Lalu bertanya kepada anak itu, apakah dia baik-baik saja? Karena anak itu gemetar seluruh tubuhnya dan tentu saja itu wajar, dia pasti ketakutan. Tapi kemudian anak itu tiba-tiba mengumpulkan keberanian dan memeluk kakinya anak kita dengan lembut, menepuknya dan berkata, "Itu memang menakutkan." Sesaat kemudian anak itu ketakutan lagi saat Arthur mendekat, sementara Lika sendiri membakar aura seperti orang gila. 10.000 unit per detik, lalu dia akhirnya berubah kembali ke wujud semula, kelelahan dan roboh ke tanah tepat di tengah-tengah anak-anak. Sementara itu kembali ke kastil, Karen muncul dengan marah menuntut untuk tahu apa yang terjadi. Dan terkejut jika anak-anak membawa sang protagonis, apalagi yang dia harapkan mereka bilang deal yang memberi mereka petunjuk. Karen berjalan mendekat dengan marah karena bajingan ini akan melakukan hal seperti itu. Dia mengangkat Lika ke bahunya, menyebutnya aib karena menyebabkan masalah dari orang-orang yang seharusnya dia selamatkan. Anehnya anak itu ngiler dalam tidurnya, beristirahat dengan damai. Sementara Karen menggerutu bahwa itu adalah kegagalan di pihaknya. Sekarang dia ingin tahu apa yang harus mereka lakukan dengannya. Di atas sebuah kelompok sedang menonton dan menyambut Franz, sekutu baru lainnya, yang mengatakan, wajah tidurnya menggemaskan. Kenneth bergumam bahwa hatinya terlalu lembut. Baginya anak ini mendapat 10 si otot. Griff mengatakan itu memalukan untuk begitu kelelahan dari sesuatu sesederhana misi pembersihan. Jack menambahkan bahwa dia kecewa mengingat semua yang mereka dengar tentang anak itu. Tetapi dari tempat duduknya di singgasana, Arthur yang cantik berkata bahwa mereka sedang menghakimi seorang anak laki-laki yang baru saja terbangun. Mereka terlalu keras di matanya. Mereka akan terus mengamatinya, dan itulah yang telah diputuskan. Tetapi jelas, mereka berharap dia menunjukkan lebih banyak kemajuan. Lain kali, adegan beralih ke bagian lain kastil. Buah di atas meja. Sebuah jamuan makan disiapkan untuk anak laki-laki kita yang masih ngiler, berseri-seri kegirangan. Dia hampir tidak percaya semua ini benar-benar untuknya. Dia mulai memakan semua yang terlihat. Dan seseorang bahkan menawarinya cangkir untuk diminum. Bahkan ada pelayan yang sibuk di sekitarnya. Dia meminta maaf karena terlambat menjalankan tugasnya. Tetapi dia menyuruhnya untuk tidak khawatir. Dia bisa mengambil waktu sebanyak yang dia mau dan makan sebanyak yang dia suka. Liker menyadari bahwa tidak seperti panti asuhan. Di sini dia akhirnya bisa makan dengan tenang tanpa ada yang mengganggu. Bergabung dengan Ordok Satria benar-benar sepadan. Tetapi kemudian seseorang memanggilnya. Seorang anak laki-laki di belakang bertanya, apakah dia Leka? Sang protagonis berbalik dengan canggung dan berkata ya. Anak laki-laki itu mendekat ke wajahnya, menatapnya, membuatnya bingung. Dia berbalik sambil berkata bahwa dia benar-benar memiliki wajah seorang idiot dan memerintahkannya untuk mengikuti. Mengatakan bahwa mereka akan mencari tahu apakah dia idiot yang berguna atau yang tidak berguna. Lika bingung. Siapa pria ini yang muncul entah dari mana mengatakan hal-hal seperti itu? Pria itu memperkenalkan dirinya sebagai Kenneth. Dia adalah orang kedua dalam komando. Sang protagonis sedikit terguncang, tetapi Kenneth hanya menyuruhnya diam dan mengikuti. Kemudian dia berbalik ke gadis di samping mereka, bertanya berapa lama dia akan terus mengenakan pakaian itu. Dan tiba-tiba semuanya masuk akal, mengapa ada begitu banyak pelayan di sekitar.
Itu sebenarnya Fran yang berpakaian seperti salah satu. Rupanya gadis itu adalah seorang cosplayer. Adegan kemudian beralih lagi ke hutan, di mana Lekia berjalan bersama mereka berdua. Dia gugup tetapi Fran menyuruhnya untuk tidak khawatir. Mereka memiliki banyak pekerjaan yang harus dilakukan, tetapi tujuan utama mereka adalah agar semua orang kembali dengan selamat tanpa goresan. Dia bilang dia mengerti. Sementara Meg masih tidak percaya ini adalah orang yang sama dari sebelumnya. Apakah gadis ini benar-benar sepenting itu? Kenneth berkata mereka hampir sampai. Dan Fran menjelaskan bahwa dia akan menceritakan kisahnya lagi. Tampaknya di luar ibu kota kerajaan, beberapa monster terlihat hari ini. Untuk mencegah kerusakan, tentara memutuskan untuk bertindak cepat. Jadi mereka dikirim bahkan tanpa banyak kepastian. Jelas mereka sebagian besar ada di sini untuk melihat apa yang mampu dilakukan Leika. Karena dia bergabung dengan Ordo sekarang, mereka perlu menguji kekuatannya. Komandan sendiri telah memperdebatkan apa yang harus dilakukan dengannya. Jadi dia bisa menganggap semua ini sebagai semacam evaluasi. Ligo tidak terlalu bersemangat tentang hal itu, karena itu berarti dia masih bisa kehilangan tempatnya di Ksatria. Tetapi ketidakamanan itu lenyap saat yang tinggi datang. Menepuknya dengan lembut dan berkata dia memiliki harapan tinggi untuknya. Dia mendengar dari komandan bahwa dia memiliki kemampuan hebat. Ekspresinya langsung berubah dan dia tersenyum. Mengatakan dia bisa mengandalkannya. Ini akan mudah. Dia ingin segera tahu siapa musuhnya, siapa monster yang akan dia musnahkan. Kenneth membalas bahwa dia cukup percaya diri untuk seseorang yang harus digendong oleh anak-anak. Setelah menyelamatkan mereka, dia memperingatkan Lika untuk mengingat bahwa jika mereka memutuskan dia tidak berguna, dia akan dikeluarkan dari Ksatria, menilai dari penampilannya yang bodoh. Wajar, itulah hasil yang paling mungkin. Leka membentaknya untuk berhenti bicara. Bertanya, mengapa dia selalu bertingkah begitu tangguh? Mereka mungkin seumuran. Jadi mengapa dia bertindak superior? Jujur, Kenneth terlihat lelah jika dia benar-benar seumuran dengan protagonis kita. Teman masuk, menenangkan keadaan, menyuruh mereka berhenti berkelahi. Dia meminta maaf kepada Leika dan menjelaskan bahwa Kenneth membuat sumpah untuk selalu jujur secara brutal. Itu hanya membuat Leika semakin kesal karena sekarang dia tahu jauh di lubuk hati Kenneth. Benar-benar berpikir dia idiot. Kenneth mengkonfirmasinya dan kemudian menuntut untuk tahu ada apa dengannya yang tidak membuat sumpah. Leika mengatakan itu tidak masalah, tetapi Kenneth bersikeras itu aneh. Karena kekuatan mereka berasal dari sumpah yang mereka buat, semakin besar pengorbanan, semakin besar kekuatannya. Leika berpikir dalam hati, benarkah? Itu hampir tidak terasa seperti pengorbanan besar. Terlalu mudah. Di Hunter kali Hunter, hal-hal itu jauh lebih intens. Sang protagonis hendak mengatakan dia sudah tahu itu ketika sebuah pistol tiba-tiba muncul di belakang kepalanya. Kenneth memberitahunya bahwa dalam 6 bulan, biasanya sepertiga dari rekrutan, entah mati atau hancur oleh sumpah yang mereka buat. Tetapi Leika lebih fokus pada bagaimana Kenneth berhasil muncul di belakangnya tanpa dia sadari. Kenneth menatapnya tajam, menuntut untuk tahu bagaimana dia berani bergabung dengan Ordo tanpa mengorbankan apapun. Dia hendak menarik pelatup ketika Leika ragu-ragu dan Fran tiba-tiba meraih lengannya, memberitahu Kenneth bahwa itu sudah cukup. Saat itu juga, aura Leika berkobar dan dia mengakui bahwa dia benar-benar tidak membuat sumpah apapun. Tetapi komandan menerimanya dan tidak mungkin dia kembali ke panti asuhan itu. Apapun yang diperlukan untuk bergabung dengan Ksatria, dia akan memberikan segalanya. Kenneth tertegun, anak laki-laki itu meraih pistolnya dan pistol itu lenyap. Dia tidak bisa mengerti bagaimana sesuatu baru saja menghancurkan senjata ilahinya dan dia mulai memanggil yang lain. Teman menyala, menyuruh mereka berdua berhenti. Dia menyukai energi dan tekad itu. Tetapi mulai sekarang giliran Ding dan begitu saja. Oh tidak, katanya.
Monster sedang menatap mereka dan saatnya untuk bekerja. Saat itulah, saya menyadari dia mengeluarkan garpu raksasa dan makhluk-makhluk besar itu menatap mereka. Yang pertama menyerang dan ketiganya menghindar. Tetapi kemudian makhluk itu menyerang dengan ekor beracun, menyemprotkan cairan ke pohon yang langsung melelehkannya. Itu adalah Karaana dengan ekor ular. Lika ingin tahu mengapa itu meleleh seperti itu. Kenneth hanya menyuruhnya untuk tidak menyentuh ekornya, jelas itu mematikan. Kemudian 5 lagi menyerang Lika sekaligus. Dia menghindari satu serangan, melewati yang lain, bergumam bahwa binatang buas ini benar-benar curang. Sementara itu, Frangia tersenyum, melambaikan tangan, dan menyuruh mereka berdua untuk menanganinya sekarang. Lika kebingungan, bertanya-tanya, apakah dia benar-benar tidak akan membantu? Tetapi gadis itu sudah berjalan pergi, dengan santai membunuh beberapa saat dia pergi. Mengatakan dia tahu pasti ada seseorang yang mengendalikan semua ini dan dia akan melacak mereka. Dia bergegas maju, sementara sang protagonis kemudian tiba-tiba. Likia melihat Kenneth mengeluarkan 2 pistol besar lagi. Untuk sesaat, sepertinya dia mengarahkan ke kepala Likia. Tetapi sebaliknya dia menembak monyet yang menyelinap di belakangnya. Dia memperingatkan bahwa jika Likia berniat bergabung dengan Ordo Ksatria sambil panik seperti ini, dia sebaiknya menyerah sekarang. Binatang buas lain melompat ke arah Lika dari belakang. Kali ini dia menghunus pedangnya dan menebasnya, mengatakan tidak mungkin dia akan bergabung dengan Ordo ini dan membuktikan nilainya. Kenneth hanya mengatakan kata-katanya kosong. Jika dia ingin membuktikan sesuatu, dia harus melakukannya melalui tindakannya. Mereka berpisah. Kenneth mengunci target seperti aimbot, menebas monyet-monyet kiri dan kanan. Sementara sang protagonis menyerbu dengan pedangnya, melompat ke yang pertama dan menebasnya, menjatuhkan 4 sekaligus dalam satu gerakan. Tubuh mereka roboh ke tanah berkeping-keping. Tetapi saat dia menebas mereka, dia menyadari Kenneth benar-benar memusnahkan segalanya di sekelilingnya. Sial, seniman itu benar-benar menggila menggambar gunung monyet mati yang menumpuk di sekitar pria itu, dan Lika menyadari. Tidak heran bajingan ini adalah wakil komandan. Meskipun pedangnya kuat, itu tidak bisa dibandingkan dengan daya tembak yang merusak itu. 2 monster lagi menyerbunya dan dia mengaktifkan pedangnya lagi. Tetapi kali ini, pedang itu melepaskan api aneh yang meledak ke udara. Dia ingat bahwa semakin besar apinya, semakin cepat energinya terkuras. Dan dengan kecepatan ini, dia akan roboh seperti yang terjadi saat bersama anak-anak. Sementara itu, Kenneth membasmi monyet-monyet seperti titik spawn yang rusak, memberitahu Lika bahwa jika dia terus membunuh sedikit sekali, dia sebaiknya duduk di tempat tidur. Sang protagonis tidak bisa memahami ini. Pria ini tidak berhenti menembak bahkan sedetik pun. Dan dia bahkan tidak kehabisan napas. Jarak di antara mereka sangat besar. Toby bertanya jujur, bagaimana mungkin amunisinya tidak pernah habis? Kenneth menjelaskan bahwa senjatanya adalah senjata ilahi dan pelurunya terbentuk dari mana. Sejenak, Lika merasa lucu bahwa dia begitu saja membocorkan segalanya. Tetapi kemudian teringat apa yang dikatakan Franz, dia benar-benar tidak bisa berbohong. Pada saat yang sama, dia memperhatikan karya ilahi Kenneth berbeda dari miliknya sendiri. Sementara, Kenneth menggunakan mana untuk menciptakan setiap peluru. Seperti kekuatannya mengalir terus-menerus keluar dari tubuhnya. Masalahnya adalah, bahkan mengetahui ini, dia tidak bisa begitu saja memunculkan piston dari udara kosong. Dan jika dia terus seperti ini, hasilnya jelas, dia membeku. Dan Kenneth bertanya, apakah dia sudah akan menyerang? Dia terus menembal, mengatakan anak itu tidak bisa beradaptasi, tidak bisa membuat rencana, dan jelas tidak pantas berada di Ksatria. Dia bahkan mengatakan bahwa, begitu mereka kembali, dia akan melaporkan kepada Kapten bahwa Lika tidak pantas berada di sini. Tetapi kemudian Kenneth tiba-tiba merasakan sesuatu yang aneh. Melihat ke belakang, dia melihat pedang besar terbentuk di langit. Lika mengatakan, Rick tidak pernah gayanya.
Jadi dia akan melupakan efisiensi dan biaya mana. Monster besar itu menjerit. Kenneth mencoba menghindar, dan Lika menyatakan bahwa dengan satu serangan saja, dia akan mengakhiri semuanya. Pedang itu menghantam tepat di tengah gerombolan, dan dampaknya menyapu seluruh hutan. Dari ketinggian, Kenneth melihat ke bawah ke kawah, sebesar gunung berapi yang tercipta dan bergumam, itu sangat berbahaya. Dia turun kembali dan menemukan Leka roboh terengah-engah. Aku bahkan tidak bisa mengangkat jari. Tetapi kemudian dia menuntut untuk tahu apakah bajingan itu melihatnya. Kenneth menghabiskan seluruh waktu itu menembak. Tetapi Leka membunuh jauh lebih banyak dalam satu pukulan. Mereka harus mengakui potensinya sekarang. Kenneth, bagaimanapun, tetap diam, menatap bingung. Dari setiap mayat, garis aneh mengalir ke tanah. Dia tiba-tiba berteriak bahwa mereka berdiri di tengah jebakan dan menyuruh Lika lari. Tanah mulai bergetar, dan mulut raksasa dengan lidah panjang meledak muncul di bawah mereka berdua. Lika melirik ke samping ketakutan dan mengayunkan pedangnya. Kekuatan melintasi dan membentuk tali agar mereka berdua bisa berpegangan dan tidak jatuh. Kenneth dengan cepat menjelaskan bahwa monster ini menggunakan monyet sebagai umpan untuk melahap makhluk lain. Masalahnya adalah sang protagonis menghabiskan terlalu banyak energi sebelumnya dan sekarang tidak bisa bertarung lagi. Tunggu, apakah itu Kenneth? Barusan terbang seperti Dragon Ball Z? Sepertinya kekuatannya juga habis. Lidah itu menjulur, mengikat mereka berdua. Leka berteriak agar benda sialan itu melepaskan. Tiba-tiba, sesuatu muncul di langit. Fran, cantik seperti biasa, tiba dalam wujud raksasa. Mengatakan bahwa, karena monster itu membuka mulut sebesar itu, dia harus menanganinya. Sendoknya membesar menjadi sesuatu yang kolosal. Dan dia mendorongnya tepat ke mulut makhluk itu, melemparkannya ke atas. Dia menggali jauh di bawah monster itu, mengungkapkan apa yang mungkin merupakan pemilik sebenarnya dari mulut raksasa itu. Dia menyerbu maju, melepaskan rentetan tebasan, mengiris makhluk itu hingga hancur sepenuhnya. Keduanya jatuh ke tanah dengan canggung, dan Fran mendekat dengan rok mini miliknya, memberitahu mereka bahwa mereka telah melakukan pekerjaan dengan baik mengurus monyet-monyet itu. Dia mengatakan dia merasakan kehadiran iblis yang kuat, tetapi tidak menyangka akan muncul dalam bentuk itu. Setidaknya dia senang mereka berdua telah menjadi teman dekat, meskipun jelas baik Lika maupun Kenneth tidak akan mengatakan mereka seakrab itu. Namun setelah membebaskan diri dari jebakan, Lika tertegun melihat apa yang baru saja dilakukan Fran dengan satu gerakan sederhana, mengangkat makhluk itu ke langit. Dia menyelesaikan apa yang baginya tampak mustahil. Dia benar-benar berada di level yang sama sekali berbeda. Yang tidak dia mengerti adalah mengapa tangan Fran terkatup setelah itu. Lalu dia mengerti Fran sedang berdoa. Fran menjelaskan bahwa mereka mungkin tidak tahu ini, tetapi setiap iblis awalnya adalah manusia. Setelah penaklukannya, dia suka berdoa. Apa yang terjadi pada makhluk malang ini adalah mereka terpapar sihir gelap. Begitulah mereka menjadi monster. Lika mengangguk, mengatakan dia mengerti. Sementara Kenneth menunjukkan sesuatu yang aneh. Dia belum pernah mendengar tentang cadangan sihir sebesar ini di wilayah itu. Cukup kuat untuk menciptakan makhluk seperti itu. Dan fakta bahwa itu muncul begitu dekat dengan ibu kota semakin tidak masuk akal. Fran setuju, itu memang tampak tidak pada tempatnya. Tiba-tiba, Fran merasakan sesuatu yang aneh dan berteriak agar semua orang lari. Mereka tidak mengerti mengapa sampai tanah mulai bergetar. Lalu sebuah suara berkata, "Kupikir aku telah mengirimkan salah satu makhluk paling mengesankan yang kumiliki." Seseorang melangkah ke punggung ketiganya, dan ketika mereka berbalik, sesosok bertudung. Sosok mendekat, Fran terlihat benar-benar terguncang. Pria itu berkata dia tidak percaya Fran berhasil mengiris anaknya seperti itu. Manusia dengan wajah menipu mereka benar-benar makhluk menjijikan. Fran lebih terkejut dengan fakta bahwa pria itu menyebutnya sebagai anaknya. Dia menuntut untuk tahu siapa pria itu. Tetapi pria itu
hanya mengangkat ibu jarinya, menunjuk ke bawah, dan seketika membanting ketiganya ke tanah. Lika tahu tidak mungkin dia bisa mengatasi ini. Fryan jauh lebih kuat darinya, tidak punya kesempatan. Kenetlo masih menantang. Dia mengeluarkan pistol besarnya dan berteriak bahwa bajingan itu tidak akan lolos begitu saja. Pria itu hanya menyeringai, memanggilnya anak kecil nakal. Api merah tiba-tiba menyala di sepanjang lengannya. Pria adonan itu berkata tidak apa-apa, dia akan merekonstruksi mereka semua. Jangan khawatir, dia akan lebih kuat dari sebelumnya, sama seperti yang akan dia ciptakan sekarang, makhluk yang Fran miliki. Dipotong-potong mulai menyatu kembali, ditarik kembali ke arahnya. Sesuatu yang mengerikan terbentuk di hadapan Lika. Matanya membuatnya tidak percaya. Monster yang telah terbentuk kembali itu kini memiliki otak dengan mulut menganga di perutnya. Mata raksasa dan sialan itu mencengkeram Fran. Tidak, jangan lakukan ini. Kau hanya punya dua wanita di cerita ini. Jangan gigit dia. Sang protagonis menyaksikan dengan kaget. Ayolah, protagonis. Lakukan sesuatu. Bangunlah. Dia melakukannya, syukurlah. Iblis itu terkejut dan mundur. Fran terlihat bingung. Kenneth mengawasi. Dan anak kita bangkit dengan rambut panjangnya berkobar, menatap dengan amarah murni. Kenneth tidak bisa mempercayainya. Anak kita baru saja melakukan jurus klasik. Bola energi dan melemparkannya langsung ke monster itu, boom. Membuka kawah di benda itu, Fran berdiri di sana tidak percaya sementara dia penuh gaya. Tapi hanya itu. Dia membunuh makhluk itu. Lalu segera berubah kembali, sosok adonan itu. Bagaimanapun, kini tertarik pada anak itu. Mengatakan dia benar-benar luar biasa. Bergerak seperti itu di bawah medan gravitasi yang begitu menghancurkan seharusnya tidak mungkin. Dan di atas itu, dia yakin api dari sebelumnya seharusnya tidak ada di dunia ini. Dia menarik Lika lebih dekat. Mengatakan betapa menariknya dia dan meminta maaf. Tiba-tiba dia membuka pupil mata anak itu dan melihat sesuatu yang merah bersinar di dalamnya. Pada saat itu, dia bergumam bahwa dia mengerti. Anak itu membuat kontrak dengan dewa dari dunia lain, tapi memikirkan dia menawarkan sesuatu seperti itu. Kegilaan. Saat pria itu tenggelam dalam monolognya, sang protagonis melancarkan serangannya tepat menembus dadanya. Dia bahkan mengejeknya, mengatakan bajingan itu terlalu banyak bicara. Seluruh sosok itu mulai hancur, meninggalkan hanya pakaiannya di tanah. Lika kemudian ambruk tertelungkup dan dua lainnya terhuyung mundur. Bertanya-tanya, apakah dia benar-benar membunuhnya? Fran berpikir itu pada dasarnya tidak mungkin. Dia memeriksa pakaian itu dan menemukan yang tersisa adalah semacam boneka. Siapapun itu, mereka telah mengendalikannya dari jarak jauh. Keduanya mencoba membangunkan Lika. Tapi dia sudah di alam mimpi, tidur nyenyak. Fran, bagaimanapun, terguncang oleh boneka aneh yang bisa melahirkan makhluk ini. Kekuatan macam apa yang dibutuhkan seseorang untuk menghancurkan mereka bertiga dengan begitu mudah dari jauh? Lalu dia tiba-tiba terkesiap, bertanya, apakah itu mungkin master sihir? Komandan Tempest beralih ke sebuah desa yang langsung keluar dari game seluler. Seorang gadis kecil membuka pintu dan memanggil Tempest. Dan apakah itu Rimuru? Seorang pria dengan buku menutupi wajahnya, mengatakan hari ini terlalu indah. Dan dia hanya seorang pria tua yang ingin beristirahat sebentar. Dia memiliki rambut panjang, semacam versi Lika yang lebih kurus dan jangkung. Dia bilang, dia menemukan sesuatu yang luar biasa dan jantungnya berdebar kencang. Gadis itu menggodanya, mengatakan dia selalu menjadi pemimpi yang ceroboh. Dia menjentikan jarinya, menuangkan teh untuk dirinya sendiri, mengatakan dia lebih suka bermalas-malasan. Lalu saat dia menatap langit yang retak, dia berkata, mulai sekarang, hal-hal menarik akan terjadi. Sementara itu, kelompok itu menggendong Lika. Kenneth menggerutu padanya untuk segera bangun. Mengatakan dia tidak ingin mengangkutnya sampai ke ibu kota. Tapi sang protagonis tenggelam dalam pikiran tentang pria aneh itu,
dan tentang apa yang dia katakan. Apa sebenarnya yang aku tawarkan untuk mendapatkan kekuatan semacam itu? Apakah itu sesuatu seperti kau akan menjadi monster yang membunuh segalanya? Kembali di markas Ksatria, tersebar kabar bahwa anak itu memiliki kontrak dengan dewa dari dunia lain. Tempat itu adalah barak bawah tanah. Dan Grace bersikeras bahwa jika itu benar, maka dia menentang fondasi Ordo Ksatria itu sendiri. Aku masih bingung apakah wakil Komandan Jack itu pria atau wanita. Gaya seniman ini membuatnya sulit dibedakan. Mereka punya lengan besar, tapi juga terlihat seperti mereka punya dada. Bagaimanapun, Jack menunjukkan bahwa sepertinya anak itu menghasilkan senjata ilahi raksasa, itu sudah jelas. Karen setuju, mengatakan anak itu sudah membuktikan dirinya valid dalam pertempuran 2 kali sekarang. Ditambah lagi, mereka tidak bisa begitu saja mempercayai apa yang dikatakan boneka menyeramkan di depan semua orang. Yang berambut pirang, bagaimanapun, mengatakan sepertinya ada sesuatu yang melibatkan master sihir. Dan risikonya terlalu besar. Organisasi ini tidak punya ruang untuk ketidakpastian. Karena semua yang ditanam orang-orang itu mengarah pada kekacauan. Itu wakil Komandan Gavi menatap tajam Arthur yang berpinggul lebar. Dia menjawab bahwa dia ingin mendengar pendapat Frank. Karena dia ada di sana saat itu, Frank menjawab bahwa ketika makhluk itu muncul, dia dan Kenneth bahkan tidak bisa berdiri. Jika Lika tidak ada di sana, mereka pasti sudah mati. Tapi pada saat yang sama, Frank mencatat bahwa mungkin Lika sendiri tidak bisa mengendalikan kekuatan itu dengan benar. Gavin menambahkan bahwa dia akan terluka setiap kali anak itu menggunakan kemampuannya. Dia berakhir benar-benar terkuras dan tidak sadarkan diri. Bagaimana mereka bisa mengandalkan seseorang seperti itu atau berharap dia pada akhirnya menguasainya? Jujur, aku lebih suka memiliki seseorang yang ceroboh di timku daripada semua orang mati. Arthur memikirkannya dan berkata dia mengerti. Sulit baginya untuk mengendalikan kekuatan itu karena berasal dari dunia lain. Apakah dia cocok menjadi ksatria atau tidak? Itu adalah sesuatu yang harus mereka tentukan seiring waktu. Semua orang menatapnya dan dia menyatakan bahwa mengingat semuanya, dia ingin tahu apa yang akan meyakinkan Gavin. Dia menjawab bahwa anak itu harus melewati ujian penjaga. Tapi, itu adalah persyaratan minimum untuk mengizinkannya masuk tim. Rupanya itu bukan hal kecil. Semua orang tampak terkejut, tapi Arthur segera berbalik dan berkata dia sudah membuat keputusannya. Dia memerintahkan Jaci untuk menyembuhkan anak itu karena mereka akan mengirimnya langsung ke neraka. Jadi dia harus dalam keadaan utuh. Sementara itu, Lika sedang berjuang, masih mengingat apa yang dikatakan pria berkerudung tentang dia yang telah bertemu dewa dari dunia lain. Gila rasanya memikirkan dia menawarkan sesuatu seperti itu. Dia bergumam bahwa pria itu menjijikan. Dan kemudian tiba-tiba dia terbangun. Berteriak agar dia diam, tapi dia hanya ada di kamarnya dengan Kenneth di sampingnya membaca buku, mengatakan dia akhirnya bangun. Bahkan dengan teknik pemulihan yang digunakan padanya. Itu membutuhkan waktu yang sangat lama. Tapi sang protagonis ingin tahu di mana pria berbahaya itu. Tapi Kenneth menyuruhnya untuk tenang. Bahaya langsung telah berlalu. Kenneth sedikit bingung, sepertinya akan berterima kasih padanya. Dan Lika menekannya, bertanya apa yang ingin dia katakan. Kenneth mengakui dia pergi memeriksa brankas. Karena dia ingin mengucapkan terima kasih. Jika bukan karena Lika, mereka semua pasti sudah mati. Dia khawatir Lika tidak akan bangun. Protagonis bingung, dia tidak menyangka Kenneth akan mengkhawatirkannya. Tetapi Kenneth menjawab bahwa tentu saja dia khawatir. Karena Lika yang menyelamatkan mereka, Lika berpikir dalam hati bahwa bajingan ini benar-benar tidak bisa berbohong dan Kenneth berkata itu tidak masalah. Fran masuk dan Lika mengusap wajahnya dengan canggung. Menyadari masa pemulihannya telah berakhir, masa depannya sudah diputuskan, dia harus mengikuti ujian api penjaga. Kenneth tampak khawatir, sementara protagonis tidak mengerti.
Kenneth menjelaskan bahwa itu adalah kegilaan. Anak itu baru saja tiba, seorang amatir sejati. Dan mereka ingin mengirimnya ke tempat seperti itu. Karen kemudian melangkah maju mengatakan dia adalah administrator ujian itu. Leka bergumam di latar belakang bahwa tidak apa-apa jika dia lulus. Dia akan diakui sebagai anggota. Kenneth mengoreksinya, ini bukan ujian untuk menjadi anggota, tetapi untuk menjadi salah satu eksekutif. Biasanya, Anda bahkan tidak bisa berpikir untuk mencobanya sampai setelah pertempuran dan pengakuan yang tak terhitung jumlahnya. Namun mereka mengirimnya, yang baru saja bergabung dengan tim dan masih belajar menggunakan sihir, ke dalam ujian yang sama dengan seorang algojo. Karen memberitahu anak itu untuk menganggapnya serius, biasanya sepertiga gagal, sepertiga lainnya menjadi gila. Dan hanya sebagian kecil yang pernah lulus, banyak yang gagal juga meninggal. Jadi sebaiknya Anda menghadapinya dengan serius jika Anda tidak ingin ini menjadi akhir baginya. Sungguh, manusia-manusia ini pasti yang terpintar yang pernah saya lihat. Kiamat sudah di depan mata mereka, siap untuk memusnahkan mereka. Dan mereka menciptakan ujian yang membunuh prajurit mereka sendiri. Itu nilai 10 dari 10 untuk semua yang terlibat. Kenneth ingin mendengar jawaban. Anak itu ragu-ragu. Mengatakan dia tidak mengerti apa yang begitu sulit tentang itu, lagi pula dia tidak punya pilihan. Ini adalah satu-satunya tempat yang dia miliki sekarang. Jadi tentu saja dia menerima. 5 hari kemudian, di depan gua ujian, Karen menjelaskan bahwa ujian itu akan memiliki 2 bagian. Yang pertama adalah bertahan hidup di dalam gua selama 3 hari. Dia bertanya apa bagian kedua, dan pria itu menunjukkan lilin kepadanya. Dia menyuruhnya untuk menuangkan mananya ke dalamnya. Dan begitu Leka melakukannya, api menyala. Karen menjelaskan bahwa dia harus memastikan obor itu tidak pernah padam, melindunginya selama 3 hari. LICE bertanya mengapa, dan Karen mengatakan, karena selama 3 hari, api itu akan menarik setiap monster di dekatnya. Dengan kata lain, yang harus dia lakukan hanyalah tidak mati. Dan dengan itu, ujian paling bodoh dalam sejarah manusia dimulai. Setelah masuk, Leka menyadari sulit bernapas. Mungkin itu yang disebutkan Karen tentang tempat itu yang dipenuhi esensi magis. Wilayah utara sudah memiliki lebih banyak mana dari biasanya. Dan di dalam gua konsensusnya bahkan lebih besar. Tinggallah nama monster di sini yang kuat dibandingkan tanpa tali. Setidaknya, sihir itu sendiri tampak sederhana. Bertahan hidup dan menjaga api tetap menyala, makhluk mirip ular menerkamnya. Dia menghindar, menghunus pedangnya, dan menebasnya dengan mudah. Tetapi dia segera menyadari bahwa, karena dia menggunakan mananya sendiri, lilin itu menyala lebih terang. Ini juga merupakan cara baginya untuk belajar mengendalikan jumlah energi yang dia lepaskan. Karena api akan mengungkapkannya, dia fokus mencoba menenangkan api, dan setelah beberapa usaha, api kembali normal. Tetapi fluktuasi pertama itu langsung menarik kawanan binatang buas. Semua meneteskan air liur karena lapar. Lica ingat apa yang mereka katakan, entah dia akan menjadi anggota atau dia akan mati di sini. Monster menyerbu dari segala sisi. Sementara para ksatria menonton melalui cermin ajaib. Kenneth berkomentar bahwa seperti yang dia duga, itu tidak mungkin. Anak itu tidak punya peluang. Ini terlalu cepat baginya. Tetapi Karen menjawab bahwa jika komandan membuat keputusan ini, itu berarti dia tidak akan menerima sesuatu yang kurang ekstrem dari ini. Kenneth menggerutu bahwa dia mengerti. Tetapi saat itu yang lain menyela mengatakan dia punya firasat. Anak itu mungkin benar-benar berhasil jika diserang dari segala sisi. Bertanya-tanya, bagaimana dia bisa bertahan 3 hari ini ketika makhluk-makhluk itu terus menjadi lebih kuat. Dengan kecepatan ini, dia akan kewalahan. Kemudian, api tiba-tiba menyala lebih terang dari sebelumnya. Dia memutuskan untuk mendorongnya lebih jauh lagi. Untuk menarik semua yang ada di gua dan menyelesaikannya sekaligus. Anak itu tidak melakukan setengah-setengah, dia langsung dari 0 ke 100.
Dia berteriak agar semuanya berhenti, lalu melepaskan ledakan dari tubuhnya yang meledak hingga ke pintu masuk gua, menguapkan setiap monster. Gua itu bersinar seperti bagian dalam gunung berapi. Saat dia menuntut untuk tahu apa pendapat orang-orang bodoh itu tentang hal itu, Kenneth berpikir itu adalah kegilaan. Tetapi rupanya rencana anak itu adalah memusnahkan semuanya dan kemudian beristirahat setelahnya. Kiran di sisi lain tampak bersemangat. Dia mengatakan bahwa jika Lika berhasil melakukannya, itu akan luar biasa. Tetapi tiba-tiba dia menyuruh mereka menunggu. Ada yang salah. Benda itu seharusnya tidak ada di sana. Dia bertanya-tanya apakah itu ulah bajingan sialan itu. Lika duduk dengan tenang mengatakan, setidaknya sekarang dia sudah membersihkan banyak han dan akhirnya bisa beristirahat. Tetapi kemudian sinar laser aneh melesat melewatinya. Melihat ke belakang, dia melihat makhluk aneh mendekat. 4 kaki, 8 lengan penuh pedang. Dia bingung bertanya-tanya makhluk jenis apa ini. Sementara Karen langsung mengenalinya, berserkar. Makhluk yang dikembangkan oleh para ksatria sendiri. Sebenarnya, itu adalah monster yang dirancang untuk membunuh monster lain. Dan itu sama sekali tidak seharusnya ada di sini. Karen segera menghubungi barak menuntut untuk tahu apakah ini ulah mereka. Ujian ini seharusnya hanya melibatkan monster biasa. Gavin, si idiot terbesar yang masih hidup, mengakui dia hanya menguji prototipe. Dia pikir situasinya nyaman. Jadi dia memasukkannya ke dalam gua untuk melihat apakah itu akan membunuh beberapa makhluk. Secara kebetulan, itu berakhir di ujian yang sama. Karen membentak bahwa tidak mungkin dia akan percaya omong kosong itu. Tetapi Gavin dengan dingin menjawab bahwa dia sebaiknya tidak berpikir untuk menyelamatkan anak itu. Ujian ini seharusnya sulit. Jika dia tidak bisa mengatasinya, maka dia pantas gagal. Mereka bilang mereka tidak membutuhkan anak seperti dia. Sungguh, anak ini sudah menyelamatkan 2 rekan tim mereka sendiri. Jadi menerimanya sangat masuk akal. Jujur, semakin terlihat bahwa Gavin yang gila itu adalah musuh sejati umat manusia. Pada saat itu, pelayan Fran ada di ruangan itu. Impian setiap pria. Dia memasak di rumah dan menaklukkan dunia di luar benar-benar tak terhentikan. Gavin, bagaimanapun, bertanya mengapa dia merendahkan dirinya bertindak seperti pelayan. Dia bilang itu hanya hobi, saya menyebutnya fetishe. Dia bertanya berapa banyak gula yang dia inginkan. Dia bilang tidak ada. Dia menjawab bahwa dia tampak anehnya ceria hari ini. Dia menjawab bahwa dia tidak berpikir begitu. Tapi mungkin dia dalam suasana hati yang lebih baik. Karena dalam organisasi ini, semakin sedikit masalah semakin baik. Jujur dia mungkin senang karena dia pikir Likia akan mati. Dan Likia berada di gua menghindari laser ke kiri dan kanan, melemparkan bola energi ke monster membuat mereka meledak. Tapi makhluk itu sama sekali tidak terpengaruh. Likia bertanya-tanya mengapa serangannya yang cukup kuat untuk membunuh semua monster lain tidak berhasil kali ini. Lebih buruk lagi, api masih menyala kuat yang berarti lebih banyak makhluk mungkin segera tertarik padanya. Dia menghindari 2 serangan lagi. Sementara monster mengunci posisinya, Likia tahu dia tidak bisa terus mengeluarkan energi sebanyak itu. Api menguras tenaganya dan segera yang lain akan muncul. Tapi apa yang bisa dia lakukan? Bagaimana dia bisa menjatuhkan benda ini? Monster itu menatapnya lagi saat dia memutar otaknya mencari kelemahannya. Tiba-tiba monster itu menghentikan serangannya. Tapi begitu dia menggerakkan sedikit saja, sebuah tembakan hampir mengenainya. Saat itulah dia menyadari bahwa monster itu membaca gerakannya lebih awal. Dia membeku di tengah lari, lalu mengubah taktik, menyerang langsung ke arahnya untuk melihat bagaimana monster itu menangani sesuatu yang begitu langsung. Dia menghindari 2 laser, meluncur di bawah kakinya, dan membelahnya menjadi 2. Lebih mudah dari yang diperkirakan, tapi belum berakhir. Binatang itu menabrak dindingnya, lalu menerkam lagi. Likia menggeram menyatakan bajingan itu sudah selesai dan menusukkan pedangnya tepat ke wajahnya, menusuk melalui mata, dan menarik keluar apa yang ada di dalamnya.
Dia melihat makhluk itu. Seluruhnya terbuat dari kabar dan mengumumkan bahwa itu sudah selesai. Sekarang Gavin melotot marah. Sementara Frank bertepuk tangan memuji betapa mengesankannya dia. Dia menyuruh Gavin untuk menaruh gula di kopinya. Dia menuangkan segunung untuk menenangkan diri dan menelannya. Lalu dia menyuruhnya pergi. Dia ingin sendirian. Dia bilang baik-baik saja. Si bodoh itu duduk di sana gemetar bergumam bahwa ini hanya untuk memastikan. Karena tidak ada yang seharusnya bisa bertahan hidup di gua itu dengan mudah. Mengapa dia bekerja begitu keras untuk membunuh anak laki-laki yang seharusnya menjadi harapan umat manusia? Jelaskan dirimu bajingan. Hari ketiga percobaan, Meg telah jatuh. Protagonis kelelahan, terkuras dan lilin sekarang kecil berkedip-kedip. Itu berarti dia mendekati batasnya. Dia melihat daging monster di depannya dan bertanya-tanya. Apakah itu baru saja bergerak? Sedikit kedutan membuktikan itu bukan imajinasinya. Sisa-sisa binatang buas yang dia bunuh. Begitu banyak dari mereka mulai bangkit. Satu makhluk bengkok berdiri di depannya dan dia tidak bisa mengerti mengapa. Mungkin karena mana di tempat ini begitu padat. Bagaimanapun juga ini membuat segalanya menjadi lebih buruk baginya. Pada saat itu cahaya kemasan memenuhi gua. Itu terlihat seperti lonceng berbunyi. Dia ingat apa yang Karen katakan padanya. Dia harus bertahan. Api yang menyala dan meninggalkan gua. Ketika lonceng berbunyi, yang tersisa sekarang hanyalah keluar, tapi monster menghalangi jalannya. Dia mencoba menerobos ke samping, menggenggam sisa lilin yang sedikit. Dia memaksakan diri maju menolak berhenti berlari, sementara binatang buas mendekat dari belakang. Akhirnya dia melihat jalan keluar. Tepat saat cambuk menghantam punggungnya, meskipun begitu dia terus bergerak maju dan sejujurnya, itu bahkan tidak terasa sakit. Dia terus mendorong maju menuju jalan keluar. Tapi tentu saja monster masih mengejar dari belakang. Lalu dia tersandung dan jatuh talentang seperti orang bodoh. Tapi tepat pada saat itu sebuah serangan biru melintas dan seseorang melangkah di depannya. Itu Karen tersenyum memberitahu anak itu bahwa waktu sudah habis. Leka bertanya, apakah dia lulus tapi sebelum dia bisa mendengar jawabannya dia pingsan. Karen mengatakan ya. Anak itu bertahan dengan baik. Kemudian dia bangun duduk di kursi begitu linglung dan bingung. Dia bertanya di mana dia, dan Arthur memberitahunya ini adalah olah upacara. Dia ingin tahu mengapa. Dan mengapa semua orang berdiri di sekelilingnya. Arthur menjelaskan. Mereka akan memulai ritual penyerahan api penjaga. Ksatria Ordo Suci akan mengungkapkan sumpah mereka, mengangkat senjata mereka, dan menunjukkan kesetiaan kepada rekrutan baru. Karen melangkah maju lebih dulu. Dia menyatakan bahwa sebagai kapten divisi ke-9, sumpahnya adalah tidak pernah membawa keluarga ke medan perang. Tunggu, apakah itu berarti dia tidak akan membunuh keluarga? Atau dia tidak akan bertarung bersama mereka? Bagian itu tidak jelas. Fran yang cantik seperti biasa. Kapten divisi kedua menyatakan sumpahnya adalah menyerahkan makanan seumur hidupnya. Lalu apa yang dia makan untuk tetap sehat seperti itu? Lihatlah tubuh itu. Kaki-kaki itu dibangun seperti kucing sialan. Kenneth wakil kapten divisi kedua mengatakan sumpahnya adalah tidak pernah berbohong. Griff mengungkapkan. Sumpahnya adalah mendedikasikan lengan kanannya kepada Tuhan. Jack O'Jagilar, sumpahnya adalah tetap perawan seumur hidupnya. Itu pasti membuatnya menjadi yang terkuat di sini. Pada dasarnya dewa yang hidup, dan Gavin, ya Tuhan. Sumpahnya adalah tidak pernah tidur. Luar biasa. Selain itu, sumpah perisainya adalah tidak pernah memaafkan siapapun yang mengkhianati Ordo. 2 sumpah, bajingan serakah. Dan bagaimana Anda bisa hidup tanpa tidur, tanpa makanan? Orang-orang ini sangat membingungkan. Lalu Arthur mengangkat pedangnya tinggi-tinggi dan menyatakan sumpahnya untuk menolak gender. Oh tidak, tunggu, sumpah macam apa itu? Menolak gender dalam arti apa? Berhenti menjadi pria, berhenti menjadi wanita, bukan keduanya, yang mana? Lalu dia memanggil rekrutan Laika untuk mengangkat senjatanya dan membuat sumpah.
Ini adalah kepercayaan yang harus dia buktikan kepada mereka semua, dan sial dia tiba-tiba teringat. Dia bahkan tidak tahu apa sumpahnya. Tapi kemudian oranya menyala. Rambutnya melonjak ke atas dan seluruh aula bergetar. Semua orang terkesiap gemetar. Ketika Aura memudar, dia mengatakan namanya Lika dan sumpahnya. Dia tidak tahu apa kekuatan ini atau bagaimana dia menerimanya. Dia hanya ingat monster itu mengatakan itu menakutkan bahwa dia menyerahkan sesuatu seperti itu. Tapi dia bersumpah bahwa dia akan mendapatkan kepercayaan semua orang dan menjadi ksatria terkuat. Dia tidak akan membiarkan orang lain terluka. Dan sebelum itu terjadi, dia akan menyelamatkan dunia ini. Sekarang setelah kupikirkan, Arthur dengan pinggul lebar terlihat seperti wanita. Tapi karena dia menolak gender, mengapa dia digambar dengan pinggul selebar itu? Bagaimanapun dia memberitahu Leika bahwa untuk api kehidupan, kamu perlu menemukan kekuatan. Dan sebagai bukti kepercayaan bahwa dia memiliki apa yang diperlukan untuk menjadi seorang ksatria, mereka menerimanya. Mereka menyambutnya ke dalam ordok ksatria suci. Semua orang meletakkan tangan di dada mereka. Lika menatap langit hanya untuk memastikan itu benar-benar biru. Aku masih bingung dengan sumpah mereka. Begitu banyak yang tidak masuk akal. Arthur sedang dalam perjalanan keluar dan Gavin menghentikannya mengatakan dia tidak percaya mereka menerima seseorang yang bahkan tidak bisa menyatakan sumpahnya. Dia berbalik dan mengingatkannya, bukankah dia yang mengatakan percobaan itu akan membuktikan apakah LHCO mampu bergabung atau tidak, selain itu tidak mengetahui sumpahnya. Dan secara terbuka mengakui bahwa itu sudah menjadi risiko bagi hidupnya sendiri, itu saja sudah cukup bukti. Gavin berpendapat bahwa ketidakberesan itu sendiri adalah masalahnya. Bagaimana jika anak itu menjadi ancaman bagi keberadaan ksatria itu sendiri? Dia menjawab bahwa dia terlalu khawatir. Api yang semakin kuat seiring dia mendekati kematian pasti akan menjadi kekuatan yang sangat dibutuhkan para ksatria. Sementara Gavin masih merenung, anak kita sudah berpegangan pada Frat bab selanjutnya dimulai di kereta. Keluarga tersenyum. Perjalanan diatur untuk berlangsung 2 jam. Di dalamnya ada bagian yang disediakan untuk para ksatria. Dan anak kita bahkan mendapatkan jubah kecil. Dia sangat gembira, bangga, mengatakan pada dirinya sendiri, tidak ada lagi hari-hari menyedihkan. Tidak ada lagi perundungan. Hidupnya akhirnya akan mudah. Anak malang itu tidak menyadari apa yang dia daftar. Dia sepertinya lupa bahwa dunia sedang diambang kehancuran. Di lorong, seorang wanita menawarkan makanan. Dia mengambil beberapa tapi mengatakan dia tidak punya uang. Wanita itu meyakinkannya bahwa tidak apa-apa ini yang diberikan gratis di malam hari. Dia berseri-seri mengatakan hidup terlalu baik sekarang. Dia tidak pernah membayangkan makan makanan enak secara gratis, tapi Jaksi Perjaka menyala. Memberitahunya untuk tidak berpikir itu benar-benar gratis. Mereka membayar dengan sesuatu selain uang. Dia memukul dadanya dan mengatakan, mereka membayar dengan nyawa mereka. Leika menatap, bertanya-tanya, apakah hidupku benar-benar seharga apel dan sandwich? Jack melanjutkan mengatakan semua orang mengandalkan mereka untuk perlindungan. Dan sekarang setelah Leika bergabung dengan Ordo, dia tidak bisa ragu, dia harus memberikan semua yang dia miliki. Kenneth mengalihkan topik, bertanya mengapa mereka dikirim ke barat. Jack mengatakan dia mendengar aktivitas monster di wilayah itu terus meningkat tanpa henti dan bala bantuan dibutuhkan. Leika memperhatikan, kereta itu penuh dengan satria, artinya mereka mengirim banyak orang. Tapi dia penasaran, jika semua orang di sini hanya rekrutan, mengapa Kenneth ada di dalamnya? Kenneth menjelaskan, ini bukan tentang dia menjadi rekrutan. Temannya memerintahkannya untuk mengikuti Leika dan mengawasi kekacauan yang dia sebabkan. Leika membeku kebingungan, lalu menoleh ke Judge dan bertanya tentang sesuatu yang mengganggunya. Dia bersumpah untuk tetap perjaka seumur hidup. Apakah itu benar-benar berpengaruh? Jack terlihat sedikit bingung, tapi Leika bersikeras, dia tidak berhenti memikirkannya, itu aneh.
Jack menjelaskan bukan begitu cara sumpah bekerja. Jika seseorang menyerahkan sesuatu yang sepele, Tuhan tidak akan memberikan kekuatan yang sama. Sumpah keperjakaan berbeda, itu terikat pada mereka yang menginginkanmu pada dasarnya. Jika kamu berpikir kamu adalah idola dan akan ada miliaran wanita mengejarmu, maka melepaskan semua itu adalah hal besar. Seperti gumaman yang membuatnya terdengar seperti orang mesum. Jack menambahkan bahwa yang penting adalah seberapa berharganya persembahan itu bagimu. Dia menunjuk Franz sebagai contoh, dia menyerahkan makanan. Baginya, itu bukan hanya tentang bertahan hidup. Itu jelas memiliki makna yang lebih dalam. Itulah mengapa kekuatannya begitu kuat sekarang. Leka berpikir tentang Arthur yang menyerahkan jenis kelaminnya. Bagaimana tepatnya itu bekerja? Semua orang terdiam sejenak. Lalu Jack mengungkapkan bahwa Arthur sebenarnya adalah seorang putri. Sudah kuduga, pinggul lebar itu tidak menipu siapapun. Kenneth menjelaskan bahwa Arthur dipilih dari keluarga kerajaan. Kapten sebelumnya adalah saudara tirinya, dan ketika dia meninggal, dia mewarisi posisi itu. Dia telah menjadi putri yang dimanjakan dan lembut sepanjang hidupnya, jadi melepaskan jenis kelamin. Sesuatu yang terikat pada identitasnya. Penampilannya dan perannya sangat signifikan. Leka menyadari itu, menjelaskan bagaimana dia mendapatkan kekuatan yang luar biasa. Tetap saja, dia merasa beberapa sumpah harus lebih keras. Dia mengharapkan orang-orang memotong telinga, kehilangan pendengaran mereka, mencabut mata, kehilangan lidah mereka, pengorbanan serius. Sejauh ini semua orang menyerahkan sesuatu yang kecil, kecuali Jaka. Sumpahnya benar-benar brutal. Atas penderitaannya, mereka bertiga tertawa dan sedikit bertengkar. Bahkan Jack ikut bergabung ketika tiba-tiba pintu bergeser terbuka dan seorang pria bertopi masuk. Ternyata dia adalah kondektur. Berterima kasih kepada semua ksatria Ordo karena berada di sana hari ini untuk melindungi kereta. Dia memperkenalkan dirinya sebagai Douga. Dan saat itu, juga wanita di dekatnya terlihat bingung, melirik ke belakang bertanya-tanya siapa dia. Dalam sekejap, pria mencurigakan di bawah topi itu mengayunkan lengannya dan dalam sekejap dua orang dicengkeram dadanya. Jack melompat menghindari serangan yang meletus dari lantai, merobek kursi-kursi. Tapi saat itu, beberapa ksatria sudah mati, jujur saja. Umpan meriam total, tidak berguna. Laika panik bertanya, apa yang baru saja terjadi, dan melihat mayat-mayat tertusuk duri di mana-mana. Ksatria lain mulai berubah wujud di sana. Mereka yang tidak langsung mati berubah menjadi makhluk berkulit biru anet. Kena berteriak pada Laika untuk mundur, tapi oh sial, lengan dan tangannya lepas lagi seperti figur Lego yang hancur. Dia berteriak frustrasi sementara Jack yang terguncang bertanya, apakah semua orang berubah menjadi iblis? Duga bos. Dan mengatakan Jack benar sekali, dia memperkenalkan dirinya sebagai pelayan Lord Tempus dan Grand Magus. Dan tentu saja, siapapun yang menghalangi jalan mereka harus secara pribadi dikirim ke kematian. Kenneth langsung menyadari itu adalah kekuatan yang sama dengan makhluk sebelumnya yang mengubah mayat dan monster menjadi kekejian. Itu mengkonfirmasi pria ini terikat pada Magus. Dan masalahnya sekarang, Leka berantakan, kehilangan sebagian lengannya. Salah satu monster yang berubah wujud melompat ke arahnya dari belakang, tapi Kenneth mengeluarkan pistolnya dan meledakkan kepalanya di udara. Dia berteriak memanggil Jack yang bergegas mendekat dan mengaktifkan penyembuhannya. Tiba-tiba, tangisan peri yang bersinar muncul. Perjaka abadi benar-benar menggunakan sihir peri. Dia mengambil lengan yang terputus dan mengatakan tidak ada yang tidak bisa dia sembuhkan. Dia menekannya kembali, melepaskan cahaya kemasan. Begitu saja. Leka pulih. Rasa sakitnya hilang. Leka tertegun. Dia kembali sepenuhnya mengendalikan tubuhnya seolah-olah dia tidak pernah terluka. Tapi kemudian sesuatu menarik perhatian mereka. Doga tanpa kepala bertepuk tangan. Dia mengatakan bahwa untuk manusia biasa, keterampilan mereka luar biasa. Sayang sekali. Bahkan setelah disempurnakan begitu lama,
mereka tetap akan mati seperti setiap ksatria Ordo lainnya. Kepalanya terbentuk kembali dan dia menyatakan sebuah tragedi. Tapi ini adalah akhir mereka. Monster-monster berkerumun di mana-mana. Pasukan saling pandang. Jack melemparkan dirinya ke pertarungan jarak dekat. Kenneth melepaskan tembakan sementara. Leka hanya menghindar dengan putus asa. Masalahnya, Jack memperhatikan betapa cepatnya. Duga terlalu cepat dan semua orang yang telah berubah, wujud tampak lebih kuat dari sebelumnya. Dari belakang, Duga meminta maaf dengan mengejek. Memperingatkan bahwa jika mereka tidak menangani makhluk-makhluk ini, semua warga sipil di sisa kereta akan mati. Dan tentu saja, Leka akan melakukan langkah paling bodoh yang mungkin. Dia membanting tangannya ke Douglas, berteriak bahwa dia adalah seorang ksatria dan perlu bangun menghadapi kenyataan. Tapi saat dia berteriak, pedangnya menembus kepala iblis itu. Jack membentaknya setelah manusia menjadi mahrum. Tidak ada jalan kembali. Ordo ksatria ada untuk melindungi yang hidup. Dan itulah mengapa dia harus siap mengorbankan rekan-rekan. Jika dia tidak bisa melakukan itu, maka dia tidak pantas berada di sini. Lika terguncang oleh kebenaran yang jelas itu. Sementara Kenneth menyuruhnya untuk santai, bahwa dia akan menangani semuanya di sini sementara yang lain melindungi warga sipil. Di samping, seorang gadis menangis. Leka memperhatikannya, menariknya mendekat, dan berlari menuju pintu di gerbong berikutnya. Dia menerobos masuk, memperingatkan semua orang bahwa ada iblis di belakang, dan mereka harus lari. Para penumpang mulai mengungsi dengan panik. Tapi seorang ibu, pada dasarnya pabrik anak, sudah punya 3 anak, 1 diikat di punggungnya, dan sepertinya ada 1 lagi di perutnya. Tepat saat itu, pintu meledak. Dia membeku ketakutan saat salah satu makhluk menerobos masuk. Keluarga itu hanya berdiri di sana, menunggu seseorang menyelamatkan mereka. Beruntung bagi mereka, sang protagonis ada di sana. Sayangnya bagi mereka, sang protagonis juga seorang yang lama. Atau mungkin tidak kali ini. Dia melancarkan tendangan, menarik pedang raksasa itu lagi dan menyatakan dia tidak akan membiarkan siapapun terluka. Dengan 1 tebasan, dia praktis membelah gerbong kereta, meninggalkan monster-monster itu di belakang saat dia melompat maju untuk bergabung kembali dengan yang lain. Dobby terkeker, mengatakan anak itu tidak terlalu buruk. Kereta yang terpisah terus melaju dengan aman. Sementara Leka mengumumkan bahwa warga sipil tidak perlu khawatir lagi. Tapi Duva mencatat sesuatu yang aneh dari apa yang dia selidiki. Tidak ada seorang pun dengan kekuatan seorang perwira yang seharusnya berada di sini selain para komandan. Lika membentaknya untuk diam, mengatakan dia akan membunuhnya. Dova bahkan terlihat sedikit terkejut, meminta untuk setidaknya menyelesaikan pidatonya. Dia meminta maaf, mengatakan dia berharap perjalanan ini akan luar biasa dan mencoba menyiapkan sesuatu yang istimewa. Tapi sepertinya rencananya gagal. Pria ini terlihat seperti penjahat Dragon Ball Z sungguhan. Sementara anak kita dengan rambut liarnya terlihat seperti dia berasal dari acara yang sama. Lika memanggilnya bajingan lagi. Tapi Jack menyuruhnya untuk tenang dan melihat lebih dekat. Mereka perlu mencari tahu apa yang pria ini rencanakan dengan semua mayat itu. Karena menyerang sembarangan bisa membuat mereka semua terbunuh. Semua orang ingin Duga mati, tapi mereka harus cerdas tentang itu. Duga menyeringai, mengatakan dia sebenarnya terguncang. Jika dia tidak tetap tenang sebelumnya, dia pasti sudah mati. Sayangnya, dia sekarang harus membentuk kembali rekan-rekan mereka yang gugur menjadi sesuatu yang menarik. Jack menerobos maju, menghindari 1 tentakel, menebas yang lain, mengelak dari 2 lagi, sementara kena menembakkan peluru dari kejauhan. Sementara itu, Leka terjebak seperti biasa, tangan dan kakinya terikat. Namun seperti biasa, begitu kekuatannya menyala, masalahnya teratasi. Duga memperingatkan mereka bahwa serangan frontal tidak akan berhasil, tapi Jacel sekarang berhadapan muka. Memberitahunya bahwa mereka akan lihat nanti. Dia menebas, tapi Duga berubah menjadi gumpalan lendir dan menyelinap keluar pintu.
melarikan diri. Jack berlari mengejarnya. Tapi ketika dia mencapai kabin berikutnya, itu kosong. Dia bertanya-tanya, apakah Duga benar-benar melarikan diri? Tapi dia yakin tidak mungkin semudah itu. Dia pasti bersembunyi di dekatnya, di pintu masuk salah satu kabin. Jejak darah mengarah ke depan. Jack mengikutinya dan menemukan kondektur asli tidak sadarkan diri. Dia meraihnya dan bertanya, apakah dia baik-baik saja? Tapi pria itu tidak merespon. Jack mencoba menggunakan penyembuhan perinya. Tapi tiba-tiba, blam. Pria itu menusuk lengannya, berubah dari ekspresi kesakitan menjadi seringai bengkok, tertawa seperti orang gila. Jack memukulnya keras, mematahkan lehernya. Tapi tubuh yang terpelintir itu terus tertawa, mengatakan betapa mudahnya menipu para ksatria. Jack meringis kesakitan saat sosok itu semakin terpelintir, menumbuhkan kepala-kepala anak, mengejek bagaimana para ksatria selalu bersikeras mencoba menyelamatkan semua orang. Kembali ke Duga. Dia mengatakan dia belajar trik itu dari kakak laki-lakinya. Lalu dari lantai, Duga lain muncul. Yang ini membawa iblis di bahunya. Jack mengutuk mereka sebagai bajingan dan bersumpah akan membunuh mereka, tapi dia dipukul lagi, sekali di kepala, sekali di dada. Makhluk itu mencibir, mengatakan yang ini bodoh dan harus dilempar keluar jendela. Adik laki-laki kurus, Dos, menjelaskan bahwa mereka sudah membuang tubuh kondektur itu sejak lama. Dia hanya menyamar. Kenneth bergegas masuk memanggil nama Jack. Dia melihatnya tercabik-cabik dan kemudian melotot kedua monster itu. Mereka mengejeknya, mengatakan itu salah Jack karena begitu bodoh. Mereka tertawa betapa lucunya seorang ksatria resmi bisa mati begitu mudah. Tapi seringai mereka lenyap ketika cahaya ungu memotong lengan mereka. Seperti mentega, daging mereka terbelah dan mereka mulai menggeliat kesakitan. Sang protagonis melangkah maju, aura menyala, menyatakan bahwa kali ini sang pemula akan menyelesaikannya. Di latar belakang, Kenneth mencoba membantu Jack berdiri, tapi lukanya terlalu dalam. Dia memanggil Neve, dan wow, kekuatan Jack bahkan aktif secara tidak sadar, itu cukup berguna. Tapi dia menjelaskan bahwa ketika Jack tidak sadar, penyembuhannya membutuhkan waktu lebih lama. Sementara itu, Dos mulai merekonstruksi lengannya dan Doba berkomentar bahwa beberapa manusia sangat arogan. Berhadapan dengan dua ksatria eksekutif akan memang menarik. Kedua belah pihak saling menatap, langit-langit retak, dan Dols menyarankan agar mereka membawa pertarungan ini keluar. Hanya dengan begitu kedua belah pihak bisa melepaskan kekuatan penuh mereka. Lika mengatakan dia harus menghadapi pria ini, jika tidak, Sander yang tersisa mungkin dalam bahaya. Kenneth menjawab bahwa tidak apa-apa, dia akan menjaga Jackie. Pada saat itu, Leka menuntut untuk tahu apa yang mereka cari. Doha menjawab bahwa tujuannya hanyalah untuk mengirim para ksatria luar biasa ini dalam perjalanan mereka menuju kematian. Lagi pula, mereka dilarang pergi ke barat. Lika menekannya, bertanya apa yang ada di tempat itu. Doha dengan dingin menjawab bahwa dia tidak perlu tahu, karena dia akan mati di sini juga. Kereta memasuki terowongan, menjerumuskan segalanya ke dalam kegelapan. Lika merasakan gerakan, kelelawar aneh melesat ke arahnya. Awalnya mereka tidak terlihat kuat dan dia menebas mereka. Tapi jumlah mereka jauh lebih banyak dari yang diperkirakan. Dan dia mendapat firasat aneh bahwa seseorang mengendalikan mereka. Satu melesat ke punggungnya sampai sebuah peluru menghantamnya di udara. Kenapa? Lika mengira dia akan terjebak seperti orang bodoh menjaga tubuh Jece. Tapi di sini dia, Likia mulai mengatakan sesuatu. Tetapi Kenneth memotongnya, tidak mungkin Likia bisa memenangkan ini sendirian. Jika mereka tidak bertarung bersama, mereka semua akan mati. Dogar muncul kembali menyatakan bahwa disinilah perjalanan mereka berakhir. Dia membanting telapak tangannya ke tanah, memanggil gelombang monster yang menyerbu ke arah Lika. Tetapi Likia berdiri tenang dengan seringai licin di wajahnya dan berkata itu tidak akan semudah itu. Lalu entah dari mana, dia mencengkeram wajah Kaneta dan melemparkannya langsung ke serangan itu.
Kedua bersaudara itu tertegun saat Kenneth merobek-robek monster-monster itu. Mereka menuntut untuk tahu bagaimana Lika bisa tahu. Lika menjawab bahwa ksatria harus menaruh kepercayaan mutlak pada rekan-rekan mereka. Dia tahu Kenneth tidak berbohong ketika dia mengatakan akan melindungi Jace, dan karena Kenneth juga mengatakan dia mengandalkannya. Jelas dia tidak berbohong. Kepastian itu adalah semua yang Lika butuhkan. Sekarang dia menggeram bahwa mereka tamat. Karena rekannya tidak berbohong. Dia menyerbu Duga, mencengkeram wajahnya, dan membantingnya ke dinding. Bertanya, bagaimana rasanya dibunuh oleh ksatria pemula. Dova memanggil nama Tempest. Tetapi saat itu tubuhnya sudah tertancap di dinding saat kereta melaju. Bentuknya hancur berantakan. Ambruk menjadi jenangan lumpur. Leka menyatakan bahwa mungkin dia tidak bisa melindungi Jace, tetapi dia memastikan bajingan itu tidak akan pergi hidup-hidup. Tubuhnya hancur dan transformasi Leka memudar. Tapi kemudian, siang, di depan dia melihat makhluk aneh lain berdiri di rel. Memegang kapak besar, dia memanggil Kenneth, mengatakan ada seseorang di rel. Melihat lebih dekat, mereka menyadari itu adalah seorang wanita, sebenarnya dibangun seperti Tan, memegang sesuatu yang lebih mirip palu raksasa. Dia tidak lain adalah Brigade, komandan divisi ke-6. Bagi mereka yang menyukai arketip momi berotot, dia membanting keras ke rem, menciptakan penghalang es yang menghentikan kereta sepenuhnya. Divisinya menyerbu di belakangnya dan dia menyerbu masuk ke kabin. Dia tidak membuang waktu sedetik pun meraih Judge, menampar wajahnya, dan menuntut dia mulai bicara. Jack perlahan sadar, merasakan kehadiran yang akrab hanya untuk disambut dengan tatapan tajamnya yang menuntut penjelasan. Pria itu memanggilnya entah kakak atau yang mulia. Dan sejujurnya aku sedikit bingung karena kedua terjemahan itu muncul. Keduanya saling menatap dengan nuansa kakak yang menggantung di udara. Di luar, orang-orang melihatnya berbicara dengan Jace. Masih tidak percaya? Tunggu, apakah mereka benar-benar memanggil orang berotot ini dia laki-laki? Tidak mungkin. Jika penulisnya bermain api, dia perempuan atau laki-laki, aku bahkan tidak tahu lagi menghadapi mereka berdua dan berkata sepertinya merekalat yang berurusan dengan makhluk-makhluk itu. Selain itu, sepertinya Duga benar-benar iblis yang melayani Tempest. Keduanya tidak mengkonfirmasi dan Brigade memerintahkan semua orang untuk kembali ke markas dan melaporkan pemusnahan itu. Bala bantuan sangat dibutuhkan. Dia juga memerintahkan mereka untuk melacak separuh kereta lainnya yang membawa warga sipil, dimanapun itu berakhir. Lalu Brigade berbalik, memberitahu mereka untuk ikut dengannya. Dia punya ide di mana sumber semua ini mungkin berada, dan sudah waktunya untuk menanganinya. Leka bertanya, apakah ini ada hubungannya dengan boneka yang dia temui sebelumnya? Sebelumnya, dan apakah pria itu benar-benar begitu terkenal sehingga dia mengenalinya? Kenneth mengakui dia bukan ahli, tetapi menjelaskan bahwa cerita itu sejalan dengan legenda lama tentang seorang penyihir dari masa lalu yang dikatakan telah membuka celah besar pertama di langit, memanggil Raja Iblis. Dia adalah penyihir iblis yang dikenal sebagai Komandan Tempest. Sekarang, mereka meluncur di atas pasir dengan perahu bertenaga sihir. Brigade menjelaskan bahwa menilai dari informasi dan cerita, sangat mungkin iblis yang mereka hadapi adalah Tempest. Dan kamu seharusnya berada di dalam istana surgawi iblis. Likia bertanya, apakah ini bukan hanya dongen? Kenneth dengan cepat mengoreksinya, tidak, makhluk-makhluk ini nyata. Brigade menjelaskan, ketika ksatria ilahi berhasil menghentikan Raja Iblis, bagian-bagian tubuhnya terputus. Setiap potongan menjadi monster baru, semuanya dengan kecerdasan yang luar biasa. Secara alami, monster-monster itu menyebabkan bencana tak terukur. Salah satunya bisa mengendalikan waktu, memanggil petir tak terhitung sekaligus. Yang lain memiliki api yang begitu ganas, sehingga bisa melelehkan seluruh kota. Yang lain melepaskan banjir tanpa batas, dan yang bumi bisa membelah. Benua terpisah dengan satu kepakan sayap,
Pikiran ilahi di era itu tidak memiliki peluang melawan mereka. Itulah mengapa kuil-kuil dibangun di kutub untuk menyegel mereka. Masalahnya adalah di menara-menara, di mana iblis-iblis surgawi ini terikat. Penyebaran miasma sangat luar biasa. Contoh yang baik adalah tanah tempat mereka berdiri sekarang. Dulunya adalah tanah subur yang rimbun. Tetapi dengan iblis air yang disegel di menara itu, semua nutrisi terkuras habis, mengubahnya menjadi gurun, dan kabarnya, seseorang telah melakukan kontak dengan seorang pria yang menciptakan iblis. Bahkan para petinggi di barak khawatir bahwa salah satu tetua kuno telah dibangkitkan, atau bahwa seseorang bekerja di bawah perintah Tempest. Dan jika salah satu makhluk menyebut namanya dengan lantang, maka sebaiknya diasumsikan mereka tidak berbohong, terutama karena Tempest adalah orang yang membawa bencana besar pertama ke dunia ini. Skenario terburuk bagi umat manusia adalah dia memicu bencana yang sama lagi. Mendengar semua ini, Lika bertanya-tanya, apakah mereka benar-benar akan menghadapi seseorang sekuat itu? Bridget menjawab dengan belak-belakan. Mereka akan segera mencapai kuil bawah tanah yang tersembunyi di wilayah ini. Tiba-tiba, ikan pasir yang menarik perahu mereka goyah, dan mereka terjun ke kegelapan mutlak. Bulan merah membayangi di atas kepala. Suasana kilas balik Griffith yang hebat keluar dari sini. Leka merasa dia pernah melihat ini sebelumnya. Aku juga pernah melihatnya. Baginya, itu anehnya nostalgia. Dalam benaknya, suara samar bergumam, sulit dimengerti. Lalu sesuatu melonjak dari bawah perahu mereka, melemparkan mereka semua langsung menuju kuil. Lika akhirnya menempel di langit-langit seperti orang bodoh. Kembang api meledak dalam kegelapan, dan sebuah suara menyapanya dengan hangat, mengatakan betapa senangnya mereka bertemu lagi. Mengingatkannya bahwa terakhir kali mereka berpapasan adalah melalui boneka. Luka tidak mengerti, mencoba mencari tahu apa yang dibicarakan pria ini ketika tiba-tiba dia mengingat wajah itu, orang yang pernah berbicara dengannya. Tanpa ragu, ini pasti penyihir iblis Tempest. Sebelum dia bisa bertindak, Bridget mengayunkan palu besarnya ke arahnya. Tetapi Tempest menyelinap ke samping dengan mudah. Tidak terpengaruh, dia berkomentar bahwa ksatria ilahi tidak berubah sedikit pun sejak zaman kuno menjadi barbar dan sederhana. Bridget menuntut untuk tahu apakah dia benar-benar Tempest, dan memperingatkannya bahwa dia seharusnya tidak berada di wilayah ini. Dia lebih baik pergi sekarang. Tetapi Tempest menolak. Dia mengatakan dia telah melakukan eksperimen yang tak terhitung jumlahnya. Dan sekarang saatnya telah tiba untuk mengubah mimpinya menjadi kenyataan. Di belakang kastil, bulan bergetar, dan tiba-tiba hujan mulai turun di seluruh gurun. Semua orang terkejut, menyebutnya mustahil. Tetapi Tempest menyeringai, mengatakan itu berarti persis seperti yang mereka pikirkan. Dia telah membangkitkan kembali iblis air surgawi, Lord Vale. Semua orang membeku ketakutan saat tetesan air jatuh. Aku mengharapkan sosok seperti dewa, dan malah keluar seorang loli kecil dengan boneka beruang di tangannya. Kau tahu dia sangat kuat. Ketika desainnya terlihat begitu terkutuk, dia menguap mengatakan dia sangat mengantuk, sementara Lika bertanya pada dirinya sendiri. Apakah itu benar-benar iblis langit? Tempest melangkah maju dan menyambutnya kembali, meminta maaf karena telah membangunkannya. Dia tahu sudah ratusan tahun, tetapi yang dia inginkan hanyalah agar dia memusnahkan keturunan ksatria ilahi yang pernah menyegalnya. Ketika tiba-tiba dia menghantamkan boneka beruangnya tepat ke wajahnya, semua orang berdiri di sana kebingungan. Kebul membentaknya, menyuruhnya berhenti mencoba memberinya perintah. Dia sangat nyaman dalam tidurnya, jadi mengapa dia membangunkannya? Tempest terlihat gelisah, sementara suara dari atas bergumam bahwa ini tidak seharusnya terjadi. Bridget, sementara itu, memperingatkan semua orang untuk tidak lengah. Dia bisa merasakan tingkat miasma iblis yang absolut memancar dari makhluk ini. Jika dia benar-benar bebas, umat manusia tamat. Tetapi kemudian Vapel menyadari sesuatu. Dia melesat lurus ke arah Leka. Tiba-tiba dia tepat di depannya memanggilnya Acre dan mengatakan sudah lama sejak terakhir mereka bertemu.
Leika benar-benar bingung dan dia bertanya mengapa dia ada di wilayahnya. Dia pikir dia akan berada di utara. Leika tergagap bahwa dia tidak tahu apa yang dia bicarakan. Dia memarahi. Dia menyuruh kakak laki-lakinya untuk berhenti bersikap begitu jauh. Rupanya teknik kebangkitan yang mengambil alih tubuh manusia ini berfungsi dengan sempurna. Lika semakin ketakutan. Rasanya semua rahasia terungkap dari atas. Tempest menyatakan bahwa sekarang semuanya masuk akal. Itulah mengapa dia merasakan hubungan yang begitu kuat dengan dunia lain melalui anak laki-laki ini. Jelas ada lebih banyak di dalam dirinya daripada sekadar kontrak sederhana. Leika masih terhuyun ketika tiba-tiba sebuah serangan menghantam pilar terdekat memaksanya untuk menghindar. Webles mengatakan itu kebetulan yang lucu. Menemukan kakaknya di sini tepat setelah dibangunkan secara paksa. Karena mereka bersama, mengapa tidak bermain sedikit demi masa lalu? Dia menerjangnya di udara saat dia jatuh, tetapi dia menabrak lengan Bridget pada saat yang sama. Fable menyerang dengan serangan. Bridget bahkan tidak merasakannya sebelum sebagian tubuhnya meleleh. Leika panik bertanya, apakah dia baik-baik saja dan Jack langsung mengaktifkan penyembuhannya. Peri muncul kembali membangun kembali lengannya dan Bridget meraih palunya. Menghantamkannya ke Fable. Tentu saja tidak sesederhana itu. Palu hancur saat benturan. Fable mencibir mengatakan dia tidak memanggil mereka untuk bermain. Dia hanya memanggil anak laki-laki itu, Kenneth, yang malang mengeluarkan pistol murahannya. Tetapi pelurunya tidak berguna. Beagle menjadi tidak sabar mengatakan, mereka sudah mulai mengganggunya. Kemudian mana air di sekelilingnya membengkak keluar membentuk gelembung raksasa yang melahirkan makhluk aneh. Monster tanpa kepala yang mengambang seperti bulan dari jauh. Tempest menyaksikan dengan gembira memuji keagungan kekuatan iblis langit. Begitu dahsyatnya, sehingga membuat ksatria ilahi terlihat tidak berarti. Seseorang mengunyah kue dan berkata sang master. Tampaknya dalam suasana hati yang cukup baik. Tempest menjawab bahwa melihat iblis langit bergerak bebas selalu menjadi salah satu mimpinya. Dan sekarang itu terjadi tepat di depan matanya. Dia tidak bisa menahan kegembiraannya. Yang lebih mengejutkannya adalah bahwa iblis langit yang pertama. Iblis terbangun di dalam manusia. Dia bergumam bahwa mungkin sudah waktunya mereka mundur kembali ke kuil utara. Sebelum semuanya lepas kendali. Tetapi tiba-tiba sesuatu berkelebat di langit. Pedang besar jatuh dari atas. Itu dia, sang komandan yang garang. Berpinggul lebar itu sendiri. Arthur telah tiba. Tempest langsung mengenali bahwa masalah telah datang. Arthur. Tangan di pinggulnya yang lebar dan penuh gaya memberitahunya bahwa karena dia dan kelompoknya memutuskan untuk menimbulkan kekacauan bagi bawahannya. Mereka sebaiknya bersiap untuk apa yang akan dia lakukan. Tempest balas menatapnya dengan tatapan yang mengganggu itu. Di bawah, Arthur melihat Bridget berjuang melawan Fable pada saat yang sama. Karen muncul di belakangnya dan dia bertanya, apakah dia bisa bertahan selama 3 menit. Dia bertanya melawan siapa dan dia menjawab dengan lugas, melawan iblis langit. Setelah itu dia akan menanganinya sendiri. Tempest menyaksikan dengan minat. Sampai Arthur memanggilnya langsung, dia meminta maaf tetapi karena dia jelas adalah pemanggil iblis yang semua orang bicarakan. Dia memberinya satu kesempatan, berjanji sekarang untuk tidak menyebabkan masalah lagi, dan dia akan memaafkannya. Tentu saja dia tertawa, mengedipkan mata dan berkata dia tidak bisa membuat janji itu. Bajingan itu melayang pergi bersinar, dengan aura gaya Dragon Ball, Arthur tidak akan membiarkannya lolos. Dia memicu ledakan kekuatan menembak mengejarnya saat bentrokan mereka menyala. Sementara itu, Karen mendarat di belakang Lika dan bertanya, apakah dia mengerti apa yang terjadi. Tugas mereka sederhana, menahan iblis langit selama 3 menit. Sampai komandan kembali, Lika terlihat terguncang, tetapi Karen menyuruhnya untuk sadar. Makhluk-makhluk itu datang, gelombang pertama menyerbu maju, Kiran mengayunkan pedangnya dengan mulus sementara Lika sudah menerima tebasan di punggung. Jack mengeluarkan sihir perinya memanggil penghalang yang memberikan penyembuhan berkelanjutan. Momen RPG yang sempurna, penyembuh menjatuhkan area AEI.
Leka menghindari monster berkepala bulan yang mengambang sementara Bridget menghancurkan mereka. Tetapi masalahnya adalah air tidak hanya merusak. Itu juga meregenerasi mereka hampir secara instan dari panal ke panal. Leka berubah melepaskan kekuatan apinya untuk mengelilingi binatang buas itu, tetapi bahkan saat itu ia menembus apinya. Akhirnya pistol Walmart Kenneth benar-benar mulai membuat penyal. Leka berterima kasih padanya, tetapi Kenneth memarahinya. Berhenti membakar kekuatanmu seperti itu. Dengan kecepatan ini dia akan pingsan. Selain itu, api melawan iblis air tidak ada gunanya, dia membuang-buang energi. Lika menyadari hal yang jelas tepat saat Karen mengisi tombak petirnya. Dia menghantamkannya ke tanah memerintahkannya untuk menunjukkan kekuatan penuhnya. Petir meletus ke atas pada saat yang sama Bridget menjatuhkan palu kematian musim dinginnya menghantam bumi dan melepaskan gelombang es. Tanpa ragu, petir dan embun beku bersama-sama menghantam Fable yang mengambang malas di dalam masa air. Menguap dan berkata larva-larva ini benar-benar mulai mengganggunya. Dia mengangkat tangannya dan menyatakan dia sudah cukup. Tiba-tiba semua mananya menyatu ke arah tubuhnya. Wujudnya bersinar biru dingin di dalam air saat Karen menyadari dia menyerap setiap serpihan aura dan memperkuat kekuatannya. Sekarang pertarungan sesungguhnya akan segera dimulai. Lika yang bertransformasi hanya bisa mengingat kembali apa yang dia katakan. Memanggilnya saudaranya. Dia tidak bisa memahaminya. Dia manusia. Dia adalah ksatria ilahi. Bagaimana dia bisa berhubungan dengan makhluk mengerikan yang menyeringai padanya ini? Dia berteriak padanya untuk berhenti menatapnya seolah mereka saling mengenal. Lalu semua orang merasakan sesuatu yang aneh. Lika memegangi kepalanya, seolah-olah sesuatu yang tidak dapat dipahami merobek pikirannya. Rasanya ada suara di dalam kepalanya. Dan dia menuntut untuk tahu apa yang dilakukannya di sana. Dan kemudian seperti Sukuna sendiri, ia berseru memberitahunya bahwa jika anak laki-laki itu benar-benar seperti yang dia kira, mengalahkan Fable seharusnya mudah. Karen berteriak agar semua orang bersiap dari puncak kastil bulan. Fable turun langsung menuju ke Net yang malang, yang terlemah dari kelompok itu. Dia menembakkan beberapa tembakan, tapi melalui pantulan air. Dia menguncinya, muncul entah dari mana dan menampar wajahnya. Jujur itu adalah tindakan belas kasihan. Sebuah tamparan alih-alih meledakkan tengkoraknya, Bridget menyerbu dengan serangan palu khasnya, mendarat dengan bersih, dan tidak ada efek sama sekali. Terkejut. Dia hampir tidak punya waktu untuk bereaksi, sebelum Fable dengan santai mengulurkan tangan dan mendorongnya kembali seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Jack memanggil sang putri yang meyakinkan. Dia baik-baik saja dan menyuruhnya untuk fokus menyembuhkan. Kasihan dia tidak bisa mengatakan apa-apa lagi. Dia mengangguk patuh sementara Leka gemetar hebat. Masih mencoba memahami apa yang terjadi dan mengapa rasanya. Seperti kepalanya akan terbelah, kekuatan bangkit di dalam dirinya, sesuatu yang tidak bisa dia kendalikan saat itu. Fable memperhatikan dan bergerak untuk pukulan terakhir. Leka mengunci mata dengannya saat dia menyeringai, lalu dia membanting tangannya ke dadanya. Merobek kawah di tubuhnya, dia terlempar. Jack mati-matian memicu penyembuhannya. Tapi itu jelas tidak cukup sampai sihir peri tiba-tiba merekonstruksi rongga dadanya dalam sekejap. Mantra miliknya itu sangat curang. Tapi Fable hanya menatapnya dengan jijik, berkomentar bahwa dia menjadi lemah akhir-akhir ini. Saat itulah, sebuah suara di kepala Leka memberitahunya bahwa waktunya telah tiba. Dia harus berhenti melawan dan menyerahkan segalanya. Leka panik bertanya, siapa dia sebenarnya dan apa yang terjadi? Suara itu bersikeras bahwa itu bukan iblis langit. Sementara itu, Tempest masih melarikan diri. Arthur mengejarnya dengan gigil. Dia bergumam bahwa Arthur terlalu gigil, menyarankan agar dia menyerah saja. Arthur membalas bahwa dia menyebabkan terlalu banyak masalah, jadi itu adil. Dia membalas budi. Tiba-tiba dia menghunus pedangnya dan dengan satu tebasan kakinya hilang. Tempest berteriak bahwa dia kejam, menebasnya tanpa ampun tanpa sedikit pun berkedip. Arthur menjawab dengan dingin bahwa itu jelas. Dia tahu bahwa jika dia melarikan diri,
Dia akan terus membangkitkan iblis langit. Tempest menyadari bahwa dia sepenuhnya berniat membunuhnya, tidak peduli apa, dia menggodanya. Bertanya, apakah dia tidak khawatir tentang rekan-rekannya yang dia tinggalkan? Semakin lama dia menunggu di sini, semakin tinggi kemungkinan dia akan kembali dan menemukan mereka semua mati. Mereka akan terus melarikan diri. Sementara dia menderita atas pilihan itu, Arthur bersumpah bahwa dia akan membunuhnya dan tetap kembali tepat waktu untuk menyelamatkan sekutunya. Dengan itu dia melepaskan serangan langit-langit. Seperti pedang cahaya yang mengungkapkan di Io yang besar. Memotongnya, kepalanya jatuh, tubuhnya hancur berkeping-keping. Tapi bahkan saat itu dia tersenyum. Mengatakan sedih berada dalam fragment, tapi dia akan beregenerasi pada akhirnya. Dia mengucapkan selamat padanya karena memenangkan pertempuran, tapi mendoakan keberuntungannya dalam menyelamatkan teman-temannya. Arthur melotot lalu segera berbalik, berlomba menuju pasukannya. Dia tahu sekarang tidak ada waktu lagi. Dia harus membantu mereka sejak dia memberitahu Karen bahwa dia membutuhkan 3 menit untuk mengejar Tempest. Sampai sekarang saat dia kembali, hanya 2 menit dan 50 detik yang berlalu. Tapi ketika dia tiba, setiap rekannya tergeletak mati di tanah dan iblis langit